Kisah ini dimulai dengan sebuah monolog. Ibunya pernah berpesan, seberat apapun kehidupan, ia harus berani bermimpi besar. Selama ia terus melangkah maju dan mengejar impiannya, suatu saat ia akan menjadi tokoh utama dalam kisah hidupnya sendiri, dan ia mempercayainya. Sayangnya kini ia merasa bodoh karena mempercayai cerita-cerita itu. Di saat itu, ia sedang tersedak oleh darahnya sendiri, memuntahkannya dalam kepedihan. Kakinya sudah tak lagi mau bergerak sesuai keinginan dan tubuhnya tergeletak di tanah, bersandar pada bongkahan reruntuhan yang entah dari mana asalnya. Ia bertanya-tanya dalam hati, apakah di tempat inilah ia akan menghembuskan napas terakhir? Sebuah luka menganga di tubuhnya. Tertusuk tombak iblis yang kekuatannya tak bisa disembuhkan dengan ramuan penyembuh atau sihir manapun. Mungkin hanya eliksir yang mampu mengobatinya, tapi ia tak punya. Tepat saat itu sekelompok orang mendekat. Ada 4 orang dalam kelompok itu, seorang pria dan 3 wanita. Pria itu bernama Choi Do-yeon dan saat melihatnya dalam kondisi yang menyedihkan, ia berhenti tepat di depannya. Dengan nada merendahkan, Do-yeon berkata bahwa ia sebenarnya bisa mengalahkan monster itu sendirian. Kau seharusnya tak perlu repot-repot ikut campur, tapi memilih melakukannya. Sang tokoh utama hanya tertawa kecil, dan Do-yeon pun bertanya apa yang membuatnya tertawa. Ia menjawab singkat bahwa Do-yeon mengatakan persis seperti yang sudah ia duga sebelumnya. Dalam pikirannya, ia berkata bahwa ia sudah berjuang mati-matian di tempat itu. Ia bahkan rela bekerja sama dengan seorang psikopat demi bertahan hidup. Dan sungguh konyol membayangkan bahwa ia harus kehilangan nyawanya demi menyelamatkan orang seperti Do-yeon. Sementara itu, orang-orang biasa yang terjebak dalam bencana itu hanya bisa saling berpelukan sambil menangis. Dalam kepasrahan, protagonis bertanya, apakah Do-yeon memiliki eksilir? Do-yeon mengangguk dan berkata bahwa ia memang memilikinya. Lalu protagonis bertanya lagi, apakah ia berniat menggunakannya untuk menyelamatkan nyawanya? Do-yeon menjawab dengan dingin, mengatakan bahwa harga sebuah eliksir sangat mahal, ia berniat menyimpannya untuk dirinya sendiri. Sebagai bentuk penghinaan terakhir, ia menambahkan bahwa nyawa si tokoh utama tidak cukup berharga untuk mengorbankan eliksir tersebut. Sang protagonis itu hanya bisa tertawa, namun terluka. Di ambang kehilangan kesadaran, ia menggumam bahwa dunia ini benar-benar kacau. Divine Spirit, makhluk agung dari langit tertinggi, menikmati penderitaan manusia seperti tontonan. Mereka membagikan tantangan dan hadiah layaknya permainan dan melihat bajingan seperti Do-yeon sebagai hiburan yang menarik. Sedangkan orang seperti dirinya tak pernah ada yang peduli. Dengan napas tersengal, ia mengutuk dunia ini, mengutuk Do-yeon, dan mengutuk Divine Spirit ke dalam neraka sebagai kata-kata terakhirnya. Salah satu wanita di kelompok itu memarahinya, tapi Do-yeon menyela. Ia mengangkat tangan, lalu bertanya pada protagonis, mengapa ia melakukan itu? Tugasnya hanya mengumpulkan informasi dan mengamati pertempuran dari jauh. Lalu kenapa ia memilih untuk turun bertarung? Dengan lirih, protagonis menjawab bahwa ia lelah hidup dalam bayang-bayang. Ia muak dengan kehidupannya. Ia sudah mencapai batasnya. Dan karena itulah ia mulai tertawa lagi. Tawa putus asa dari seseorang yang sudah tidak punya harapan. Do-yeon kembali bertanya, apakah semua itu ia lakukan hanya untuk menyelamatkan beberapa warga sipil? Belum sempat menyelesaikan kalimatnya. Tiba-tiba sesuatu muncul. Sebuah sosok melayang di atas mereka. Semua orang menoleh ke langit. Sosok itu adalah seorang teller, perantara, dan penonton. Makhluk inilah yang telah membimbing umat manusia untuk suatu tujuan dan menjual mereka kepada para Divine Spirit. Dengan wajah antusias, sang teller berkata bahwa mereka telah menjalani tugas bertahan hidup dengan sangat baik. Teller melanjutkan, mengungkapkan bahwa ia menantikan trial selanjutnya. Karena akhir makin dekat, mereka harus memberikan yang terbaik. Protagonis menyuruh Do-yeon untuk pergi. Dengan nada mengejek, ia menyuruh Do-yeon dan minion kecilnya pergi dari sana. Si rambut merah mengeluh karena dipanggil minion. Namun gadis lain menyarankan untuk membiarkannya saja. Wajah Do-yeon tampak marah, membuat protagonis jadi penasaran. Kemudian bertanya apakah Do-yeon berniat menggunakan eliksir untuknya karena merasa sedih atas kematiannya. Do-yeon membalikkan badan, lalu bersama kelompoknya mereka pergi dan membiarkan protagonis sendirian di tempat itu. Protagonis hanya berkata selamat tinggal, sebelum kemudian rasa sakit yang luar biasa kembali menyerangnya dan ia kembali memuntahkan darah.
Satu-satunya hal yang terlintas di benaknya adalah bahwa pada akhirnya ia gagal menjadi tokoh utama dalam kisah hidupnya sendiri. Ia gagal baik di dunia itu maupun dalam cerita yang ia jalani. Ia tidak pernah benar-benar menjadi protagonis dari keduanya. Di tengah kesakitan dan kehampaan, ia bertanya-tanya apa sebenarnya tujuan hidupnya selama ini. Ia setidaknya berharap bahwa surga benar-benar ada setelah semua ini. Dengan penuh penyesalan, protagonis berkata bahwa jika ia diberi kesempatan kedua, jika ia bisa memperbaiki semua kesalahannya, ia akan bangkit lebih tinggi daripada siapapun di dunia itu. Begitu tinggi hingga ia tak perlu merasa iri pada siapapun dan bisa benar-benar bangga pada dirinya sendiri. Ia hanya ingin menjalani kehidupan seperti itu. Sambil mengangkat tangan ke langit, air mata mengalir di pipi dan pandangannya perlahan memudar untuk selamanya. Adegan pun berganti, kita melihat sekumpulan makhluk putih kecil dalam jumlah banyak. Protagonis membuka mata dan bertanya-tanya, di mana sebenarnya ia berada? Apakah ia masih hidup? Semua terasa mustahil. Ia telah ditusuk oleh Cursed Demon Spear. Tak mungkin ia bisa selamat dari serangan itu. Tiba-tiba ia melihat pantulan dirinya sendiri dan terkejut. Ia kini menjadi salah satu dari makhluk kecil yang tadi muncul di awal adegan. Sebuah suara berkata, sepertinya mereka semua sudah hadir. Kalimat itu menarik perhatian protagonis. Ia melihat sosok humanoid berkepala rusa. Itu adalah seorang teller, namun yang satu ini tampak berbeda dari yang biasanya muncul untuk mengawasi manusia. Teller itu menoleh pada para makhluk kecil dan berkata bahwa ia akan menjelaskan situasi mereka secara singkat. Kini mereka semua akan bekerja sebagai dari Celestial Body Insi. Semua makhluk di sana berkumpul untuk membuktikan nilai dan kemampuan mereka. Penjelasan ini terdengar tidak masuk akal dan membingungkan bagi protagonis. Meski protagonis belum sepenuhnya memahami situasinya, Teller mengatakan bahwa penjelasannya selesai sampai di sana. Tiba-tiba sebuah portal terbuka saat para makhluk kecil itu terhisap ke dalam pusaran tersebut. Sang teller berseru, "Tunjukkan apa yang kalian punya." Teriakan para makhluk kecil menggema saat mereka jatuh ke dalam kehampaan ruang angkasa yang tak berujung. Protagonis kembali kebingungan. Apa ia akan mati lagi? Sebuah jendela status muncul menampilkan tulisan Genesis Blessing Activated. Aura menyelimuti tubuhnya memungkinkan ia untuk bernapas. Ia kemudian melihat sebuah misi. Ia harus membuat kontrak atau ia akan mati dalam waktu 1 jam. Ia mengeluh bahwa ini sungguh gila, diberi waktu hanya 1 jam untuk misi acak seperti ini. Lalu ia tersadar bahwa dirinya sedang berada di luar angkasa dan bumi terlihat tepat di bawahnya. Ia heran bagaimana bumi bisa tampak baik-baik saja padahal sebelumnya telah hancur. Ia yakin dirinya sudah mati, tapi sekarang ia bereinkarnasi sebagai seorang teller. Namun apapun itu, sekarang ia memutuskan untuk fokus pada misi. Jika ini masa lalu, maka ini adalah masa ketika para kolektor masih aktif. Setelah gerbang terbuka dan para monster bermunculan. Kolektor adalah orang-orang yang memburu para monster, semacam pemburu dungeon pada umumnya. Ia menyadari bahwa ia harus memilih kolektor yang belum memiliki kontrak. Hal ini aneh karena kolektor seharusnya harus memiliki kontrak dengan teller untuk menerima dukungan dari para divine spirit. Jika tidak, mereka tidak akan mendapatkan poin. Maka ini terasa seperti misi yang terlalu mudah. Ia membuka peta dan mencoba menekan lokasi tujuan, tapi ternyata sulit karena tubuh mungilnya hanya memiliki tangan kecil. Ia bahkan tak punya jari, hanya tonjolan kecil. Lalu sesuatu mulai berubah. Adegan beralih pada tengkorak rusa yang mengamati mereka semua. Ia berkata sepertinya ini tidak akan menyenangkan karena tak ada satupun dari mereka yang memahami situasinya. Tapi kemudian ia menyadari bahwa protagonis telah berubah ke bentuk manusianya. Protagonis bertanya-tanya apakah itu karena keinginannya, namun ia pikir itu tidak penting. Ia menekan pilihan Seol dan langsung berpindah tempat. Yang lain terkejut dan bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Sang tengkorak rusa mulai berkeringat karena biasanya proses itu memakan waktu 2 hingga 4 minggu. Namun berkat plot armor, protagonis hanya butuh 3 menit. Ia segera menyimpulkan bahwa misi ini tidak akan membosankan. Adegan berganti ke kota Seoul. Protagonis mengintip dari gang kecil, bertanya-tanya di mana ia sebenarnya mendarat. Secara kebetulan, ia ternyata mendarat tepat di depan markas Asosiasi Kolektor. Ia mengatakan bahwa ia harus segera mencari seseorang.
Ia melihat minimap dan menyadari bahwa titik merah menandakan orang-orang yang sudah terikat kontrak, sedangkan biru belum. Ia menyimpulkan bahwa siapapun yang ia pilih sebagai partner akan sangat penting. Jika ia membuat kontrak dengan orang yang lemah, maka para divine spirit tidak akan tertarik padanya. Tiba-tiba seorang satpam muncul dan bertanya apakah ia seorang kolektor. Protagonis menjawab bahwa ia sedang mencari seseorang dan meminta agar tidak diganggu. Namun si satpam memegang pundaknya dan berkata bahwa hanya yang punya izin yang boleh masuk. Sistem Genesis pun aktif dan langsung menyetrum pria itu. Sang satpam terkejut dan bertanya apakah protagonis adalah seorang teller. Setelah menyadari kebenarannya, ia langsung panik dan lari sambil meminta maaf. Protagonis mengatakan bahwa perlakuan ini benar-benar menegaskan bahwa dirinya berada di masa lalu, namun ia mengabaikannya dan tetap melangkah keluar. Tak lama kemudian ia melihat sebuah jendela muncul di hadapannya yang menampilkan nama dan usia orang-orang. Ia berpikir bahwa ini tidak akan membantunya dalam menjalankan misinya karena ia tidak mungkin mewawancarai setiap kolektor satu persatu. Kemudian ia menyadari ada buku-buku yang melayang di atas kepala mereka dan mulai bertanya-tanya, apakah orang-orang tersebut tidak bisa melihatnya? Ia memastikan bahwa ini bukan bagian dari sistem Genesis. Jadi mungkin ini adalah kemampuan eksklusif miliknya sendiri. Dengan waktu yang tersisa hanya 37 menit, ia membayangkan dirinya menarik salah satu buku itu. Dan ternyata berhasil. Ia segera membacanya dan terkejut dengan informasi yang ia dapatkan. Dengan semangat, ia mengatakan kemampuan ini sangat luar biasa. Dan kini ia yakin benar mengenai kemampuan yang ia miliki. Kembali ke tengkorak rusa, ia melihat penghitung waktu untuk semua teller yang telah ia kirimkan, dan ternyata hanya tersisa satu. Ia mengaku awalnya cukup bersemangat karena telah berubah lebih awal. Tapi dengan sisa waktu hanya 1 menit, rasanya segalanya telah gagal. Cerita kembali ke protagonis yang sedang menatap seorang gadis yang sedang makan mie. Gadis itu tampak ketakutan dan bertanya bagaimana ia bisa masuk ke sana serta siapa sebenarnya dia. Ia juga mengancam akan menelepon polisi jika ia tidak segera pergi. Namun protagonis tidak menjawab. Gadis itu pun bertanya apakah ia mendengarkan atau tidak. Di sisi lain, tengkorak rusa tidak percaya bahwa protagonis mampu menemukan kolektor dalam 1 menit. Dunia tempat sang protagonis berada bukanlah dunia biasa, melainkan sebuah perpaduan unik antara kenyataan dan hal-hal abstrak, di mana alam fisik dan spiritual saling menyatu tanpa batas yang jelas. Saat merenungkan hal itu, ia menyadari satu hal yang mengejutkan. Isi buku di tangannya sangat kuat, bahkan bisa dibilang seperti sebuah cheat. Kesadaran itu sontak membangkitkan semangatnya. Dalam salah satu buku yang dibacanya, tertulis bahwa Kim Sang-duk telah terbangun 5 tahun yang lalu dan memperoleh kemampuan water cannon. Buku tersebut tidak hanya mencatat kekuatan seseorang, tetapi juga mengungkap masa lalu mereka. Tepat saat itulah ia mulai bertanya-tanya apakah ada satu buku yang ditulis tentang dirinya. Namun sayangnya pencariannya tidak membuahkan hasil, dan hal itu membuatnya merasa sedikit kecewa. Meski begitu, ia tidak berhenti di situ. Ia tetap mengambil buku milik orang lain dan mulai bertanya-tanya, kenapa setiap buku memiliki warna yang berbeda? Ia pun membuka sebuah buku baru dan mulai membacanya dengan penuh rasa ingin tahu. Isi buku itu lantas memunculkan sebuah teori dalam benaknya. Jika dugaannya benar, maka bukan hanya ada buku berwarna perunggu dan perak, kemungkinan besar ada juga buku berwarna emas. Ia pun mulai menyimpulkan, semakin tinggi tingkat warna buku, semakin bernilai pula kehidupan yang telah dijalani pemiliknya. Aura dari buku-buku itu juga memancarkan kemampuan alami serta potensi pertumbuhan seseorang. Pada salah satu kasus, ia menemukan seseorang dengan buku berwarna bronze, namun auranya berwarna silver. Hal ini menunjukkan bahwa orang itu memiliki potensi untuk mencapai tingkat silver. Yang paling mengejutkan, ia mendapati dirinya mampu melihat potensi seseorang bahkan sebelum mereka menandatangani kontrak. Sebuah keunggulan luar biasa, kemampuan yang berpotensi membawanya melampaui semua orang. Dengan pemahaman itu, ia mulai menyusun rencana, berkeliling ke wilayah dengan konsentrasi titik biru terbanyak demi menemukan individu dengan potensi tertinggi. Dengan kemampuan teleportasi yang dimilikinya, ia yakin dapat menemukan kandidat terbaik tanpa perlu membuang banyak waktu. 10 menit menjelang akhir misi, sang protagonis mulai kehilangan tenaga. Ia lemas dan frustrasi. Belum satupun kandidat yang benar-benar menjanjikan berhasil ia temukan untuk direkrut. Waktu kian menipis, kegelisahan perlahan menyergap.
Meski tekanan semakin besar, ia menolak untuk berkompromi dengan potensi yang biasa-biasa saja. Ia tetap percaya bahwa yang terbaik pasti bisa ditemukan. Maka pencarian pun dilanjutkan. Di tengah usahanya, seorang wanita melintas di dekatnya. Ia menghentikan dan bertanya, "Tahun berapa sekarang?" Wanita itu menjawab, "Tahun 2020." Protagonis mengangguk dan mengucapkan terima kasih, lalu termenung sejenak. Masih ada 5 tahun tersisa sebelum semuanya mulai hancur. Ia mulai berpikir, siapa yang dalam kurun waktu itu akan menjadi kolektor dengan potensi luar biasa. Tiba-tiba ia teringat 3 sosok yang kelak dikenal sebagai Three Miraculous: Saint Bangsang, Flame Knight in Beyond, dan Sword Empress Kang Hyerim. Namun identitas Bangsang masih misterius. Ia tahu mustahil menemukannya. Kwon In Beom masih berada di Amerika. Satu-satunya pilihan yang tersisa hanyalah Hyerim. Hyerim adalah yang terkuat di antara mereka bertiga, namun namanya belum dikenal di awal karirnya. Tanpa membuang waktu, sang protagonis segera berpindah tempat. Ia heran, mengapa Kang Hyerim tinggal di lingkungan yang begitu kumuh? Ia melihat gadis itu sedang makan mie instan, lalu memanggilnya. Gadis itu terkejut. Dari sinilah cerita sebelumnya mulai tersambung. Protagonis mencoba memastikan bahwa gadis di depannya benar-benar Kang Hyerim. Hyerim mengangguk, membenarkan identitasnya. Tanpa membuang waktu, protagonis memperkenalkan diri sebagai Kang Yo-hyun, seorang teller dari Celestial Body Inc. Ia datang dengan tujuan khusus, menawarkan kontrak kepada Hyerim. Hyerim terkejut mendengarnya. Reaksi yang terlalu antusias itu sempat membuat Yo-hyun ragu apakah ia benar telah memilih orang yang tepat. Di sisi lain, Hyerim juga tampak tidak yakin. Ia sulit mempercayai penawaran yang diberikan Yo-hyun. Namun, Yo-hyun menegaskan bahwa ia sungguh datang untuk merekrutnya dan membuat kontrak. Hyerim menanggapinya dengan ragu. Ia mengaku bahwa dirinya tidak memiliki kemampuan istimewa dan bahkan tak bisa bertarung. Mendengar itu, Yo-hyun bertanya, siapa yang bilang omong kosong seperti itu? Hyerim menjawab semua orang di sekitarnya selalu mengatakan hal yang sama, menyuruhnya menyerah dari mimpi menjadi kolektor. Yo-hyun berkata bahwa masuk akal jika dia hidup seperti ini karena ia sendiri tidak menyadari betapa besar bakat yang dimilikinya. Ia melanjutkan, mereka yang meremehkan Hyerim itu, mereka hanya tidak tahu siapa Hyerim sebenarnya. Gadis itu bertanya apakah ia serius, dan Yo-hyun dengan tegas menjawab tentu saja karena ia adalah seorang teller, jadi ia bisa mempercayainya. Ia berjanji akan membantunya menggali potensi sejatinya, dan yang perlu dilakukan hanya menandatangani kontrak. Hyerim membaca dokumen tersebut dan bertanya apakah dengan ini ia resmi menjadi seorang kolektor. Yo-hyun mengangguk. Hyerim kemudian bertanya di mana pulpen miliknya, dan dengan cepat Yo-hyun mengeluarkannya. Dengan semangat, Hyerim menandatangani kontraknya sambil berkata, selesai, selesai. Ternyata saat ia menandatangani, waktu yang tersisa hanya 2 detik. Muncul jendela notifikasi memberitahukan bahwa Yo-hyun akan dipromosi menjadi karyawan resmi sebagai imbalan. Yo-hyun tersenyum dan berkata bahwa ia akan menjalani hidup barunya ini dengan sebaik-baiknya. Ia berkata pada Hyerim bahwa dia menantikan kerja sama mereka. Hyerim tersenyum cerah penuh kegembiraan dan meminta agar Yo-hyun menjaga dirinya dengan baik. Yo-hyun menjelaskan bahwa di masa depan, Kang Hyam akan menjadi sosok yang sangat dihormati, hingga banyak orang mengira ia berasal dari keluarga bangsawan. Namun, melihat keadaan sekarang, ini terasa sangat bertolak belakang. Yo-hyun kemudian menarik sebuah buku dari atas kepala Hyerim. Saat ia mulai membaca, Yo-hyun terkejut melihat bahwa Hyerim memiliki 3 spesialisasi. Dia menyebut salah satunya adalah cerita rakyat Chuk Jung-kyun dan merasa heran karena Hyerim memiliki 3 bakat sehebat itu. 2 bakat lainnya belum bangkit, dan jika semua bakat itu bisa terbangkitkan, Hyerim akan menjadi monster. Selanjutnya, Yo-hyun menyuruhnya untuk memanggilnya dengan nama saja, lalu bertanya tentang bakat-bakatnya. Hyerim mengatakan bahwa dia tahu bakatnya jelek. Saat pelatihan dasar, mereka semua diberi instruksi untuk tidak membicarakan bakat mereka kepada siapapun. Yo-hyun lalu menjelaskan bahwa mereka sekarang terikat dalam hubungan kontrak. Hyerim mengungkapkan bahwa bakatnya adalah Swordmaster dari era Goryeo, dan menurutnya itu terdengar konyol. Yo-hyun memastikan bahwa Hyerim belum pernah mengungkapkan bakatnya kepada siapapun, dan Hyerim pun menjelaskan bahwa dia merasa nama bakat itu terlalu cringe untuk dikatakan.
Dengan raut wajah suram, Yo-hyun mengungkapkan bahwa ketidaktahuan memang sesuatu yang menakutkan. Hye-rim lalu bertanya apakah dia kecewa dengan bakatnya, sembari gugup memohon agar kontraknya tidak dibatalkan. Yo-hyun meyakinkan bahwa dia tidak kecewa. Tiba-tiba sebuah notifikasi muncul, menanyakan apakah Yo-hyun ingin memulai upacara penerimaan. Namun dengan cepat Yo-hyun berkata bahwa ia harus keluar sebentar, tidak tahu berapa lama, tapi kemungkinan tidak terlalu lama. Sebelum pergi, dia bertanya apa peralatan yang digunakan oleh Hye-rim. Hye-rim menjawab bahwa dia menggunakan perisai. Yo-hyun pun bertanya mengapa dia tidak memakai senjata. Hye-rim menjelaskan bahwa kekuatannya yang besar membuatnya merasa lebih cocok berada di garis depan. Selama pelatihan, dia biasa menggunakan tombak karena jangkauannya yang panjang, memungkinkan dia tetap aman dari jarak jauh. Yo-hyun kebingungan mengapa Hye-rim memilih senjata selain pedang. Dia menyarankan agar Hye-rim menukar perisainya dengan pedang, kemudian mencari tempat latihan untuk mulai berlatih mengayun. Dari situ, dia akan dapat mengetahui seberapa hebat bakat Swordmaster-nya. Sebelum pergi, Yo-hyun mengingatkan Hye-rim untuk berlatih dengan serius. Ketika Hye-rim hendak menjawab, Yo-hyun sudah menghilang. Beberapa saat kemudian, Hye-rim terlihat memegang pedang, ragu apakah ia bisa belajar dengan hanya mengayunkannya. Karena sebelumnya ia tidak pernah mengayunkan pedang, oleh sebab itu dia mulai berlatih dengan apa adanya. Namun, ada sesuatu yang terasa berbeda. Dia bingung dengan perasaan yang sedang dialaminya, perasaan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Hye-rim terus mengayunkan pedang dengan semakin fokus. Tiba-tiba Yo-hyun muncul dan menyatakan bahwa proses ini memakan waktu lebih lama dari yang ia perkirakan. Dia merasa penasaran dengan perkembangan Hye-rim. Saat melihatnya mengayunkan pedang, dia menyadari bahwa ayunan gadis itu stabil, meskipun belum pernah diajari. Ini bukan hal biasa, tak heran jika dia pernah dijuluki Sword Empress. Hye-rim baru sadar bahwa Yo-hyun sudah ada di sana dan bertanya sejak kapan dia datang. Dia balik bertanya apakah kehadirannya mengganggu. Yo-hyun menjawab bahwa dia sengaja tidak menyela karena Hye-rim sangat fokus. Tak lama kemudian dia teringat akan misi promosi yang menunggunya. Dia harus membangun sebuah perpustakaan. Hye-rim bertanya apa yang sedang dipikirkan Yo-hyun dan dia menjawab bahwa dia tengah memikirkan soal pembangunan perpustakaan. Hye-rim menanggapi, bukankah biasanya para teller memulai dari situ? Yo-hyun mengakui bahwa dia baru saja mulai bekerja sebagai teller. Hye-rim memandangnya dan berkata, tapi kamu terlihat seperti orang yang berpengalaman. Yo-hyun pun balik bertanya, apa untungnya saya berbohong padamu? Kemudian dia membuka sistem penamaan untuk perpustakaan, namun yang muncul hanya daftar nama-nama klise dengan nuansa fantasi yang kental. Dia merasa bingung, apakah memang harus memberi nama seperti itu agar menarik perhatian? Saat mengecek lebih lanjut, dia menemukan salah satu pengguna sudah menulis cerita berjudul Food the Library. Penasaran, dia mengkliknya hanya untuk melihat seseorang dihancurkan oleh makhluk jahat dan mendapat hujatan dari Divine Spirit. Akhirnya dia memutuskan untuk menunda pemberian nama dan fokus terlebih dahulu pada pembangunan perpustakaannya. Yo-hyun kemudian bertanya pada Hye-rim apakah dia menyukai pedangnya. Sebelum kemudian mereka berteleportasi ke atap sebuah gedung. Yo-hyun memberitahunya bahwa tempat itu adalah gerbang menuju dunia pemikiran. Yo-hyun kemudian bertanya apakah dia tahu bahwa para teller menulis kisah-kisah mereka setelah membuat kontrak dengan kolektor dan bahwa kisah-kisah tersebut akan diperlihatkan kepada para Divine Spirit. Lalu dia bertanya lagi apakah Hye-rim tahu apa yang terkandung dalam kisah-kisah tersebut. Hye-rim menjawab bahwa kisah-kisah itu menceritakan kehidupan sang karakter. Yo-hyun menjelaskan, hampir benar, sambil menambahkan bahwa setiap Divine Spirit memiliki selera berbeda yang membuat genre cerita pun bervariasi. Cerita yang paling menarik biasanya adalah kisah kepahlawanan dan mulai sekarang Hye-rim akan menjadi tokoh utama dalam salah satu kisah heroik itu. Hye-rim ragu dan bertanya apakah dia benar-benar bisa melakukannya. Yo-hyun itu meyakinkannya, pasti bisa. Ia kemudian mengarahkan Hye-rim ke Gunung Anfar, tepatnya di dalam tambang Chobolt. Ia bertanya apakah Hye-rim tahu apa itu kobold dan Hye-rim menjawab bahwa dia tahu sedikit. Yo-hyun itu membuka perpustakaan miliknya dan seketika Divine Spirit mulai berdatangan. Ia menyambut mereka dan memperkenalkan dirinya. Salah satu Divine Spirit yang datang adalah yang sebelumnya memberikan ulasan negatif di ruangan lain. Hye-rim pun menyadari bahwa mereka tampaknya ingin melihatnya gagal. Yo-hyun memberitahu bahwa ia akan menuju ruang pengamat untuk memperlihatkan kisah Hye-rim kepada Divine Spirit. Kini Hye-rim harus bertarung sendirian dan ketakutan jelas tergambar di wajahnya.
Protagonis menyuruhnya untuk mengayunkan pedang seperti yang ia lakukan sebelumnya. Tiba-tiba seekor kobold muncul. Pria itu meminta Hyerim untuk percaya pada dirinya sendiri. Meski begitu, Hyerim membeku karena ketakutan. Walau diberi semangat, ketakutannya tetap menghantuinya. Kobold itu menyerangnya, namun Hyerim berhasil menghindar. Serangan terus berdatangan dan berteriak memohon bantuan. Hyerim terjatuh dan mulai menangis ketakutan, merasa dirinya akan mati jika terus seperti ini. Tubuhnya gemetar hebat. Di dalam kepalanya terlintas kembali bagaimana orang-orang dulu memperlakukannya. Meskipun ia punya kekuatan, mereka tetap menganggapnya sampah. Mereka bahkan menyarankan agar ia hanya menjadi pegawai negeri sipil. Ejekan-ejekan itu sangat membekas dalam hatinya, membuatnya bertanya-tanya apakah ia mampu bertahan atau sebaiknya kabur saja. Namun ia berusaha menguatkan dirinya dan berkata bahwa ia tak bisa melarikan diri. Jika ia kabur, ia akan tetap menjadi orang yang tidak berguna. Dia teringat saat Yuhyun menawarkan kontrak padanya, dan jika ia mengecewakannya, ia tak akan sanggup menatap wajahnya lagi. Ketika seekor kobold melompat ke arahnya, Yuhyun berteriak agar ia menghindar. Hyerim kemudian meneguhkan hatinya, menahan serangan dengan pedangnya. Darah mengalir di wajahnya, namun ia berhasil membalikkan keadaan dan membelah kobold itu menjadi dua. Para Divine Spirit terkejut menyaksikan kejadian itu, begitu juga Yuhyun. Hyerim berkata dengan tegas, "Kini aku tak akan takut lagi." Yuhyun berseru, "Itu dia, begitulah cara menggunakan pedang." Energi emas keluar dari tubuh Kobold dan terbang ke dalam tubuh Hyerim. Tertulis bahwa dia mendapatkan 7 TP. Hyerim terlihat terkejut, tak percaya bahwa dia benar-benar berhasil. Ia bersorak kegirangan, mengatakan bahwa dia berhasil melakukannya. Yuhyun memujinya, namun memperingatkan bahwa pertarungan belum berakhir. Dia menyebutkan bahwa dunia ini penuh dengan hal-hal yang bisa memberinya kebahagiaan, dan dia tidak boleh berhenti di sini. Harus ada lebih banyak keinginan dan rasa lapar akan kekuatan. "Bisakah kau melakukannya?" tanya Yuhyun. Dengan penuh keyakinan, Hyerim menjawab, "Ya." 3 kobold melompat ke arahnya, sayangnya adegan itu tidak ditampilkan. Selanjutnya, perhatian berpindah kepada seseorang yang sedang mengamati bahwa perpustakaan milik Yuhyun memiliki 15 penonton. Orang itu adalah Taldun, seorang senior associate teller. Ia merasa heran, ini tak masuk akal, bahkan jika ada departemen yang mendukungnya. Bagaimana mungkin seorang pemula bisa memiliki sebanyak itu penonton? Taldun mulai curiga bahwa Yuhyun sedang melakukan kecurangan. Namun saat melihat sesuatu di layar, wajahnya mulai berkeringat. Penasaran, dia bertanya-tanya siapa sebenarnya kolektor itu. Ia bahkan tidak memiliki perlengkapan perlindungan dan senjatanya tampak biasa saja. Taldun sudah sering melihat kolektor kuat sebelumnya, tetapi yang satu ini jauh lebih kuat dari siapapun yang pernah ia temui. Kekuatan Hyerim terus meningkat setiap menitnya. Yuhyun berkata bahwa Hyerim mulai menyesuaikan diri dengan kemampuannya. Ia memberitahu para Divine Spirit bahwa ini adalah pertempuran pertama Hyerim dan meyakinkan mereka bahwa Hyerim bahkan bisa melakukan lebih dari itu. Tiba-tiba Hyerim memanggilnya dan menunjuk sesuatu di hadapannya, bertanya, "Apa ini?" Sebuah garis merah terlihat jelas di hadapannya. Yuhyun menjelaskan bahwa itu adalah batas wilayah, dan di balik garis tersebut bukan lagi area farming. Tempat itu telah disepakati oleh para kolektor untuk menciptakan zona yang dapat menghasilkan lebih banyak poin. Hyerim mulai menurunkan pedangnya, sementara Taudan berkomentar bahwa Hyerim sudah mencapai batas, yang merupakan pencapaian luar biasa untuk percobaan pertamanya. Yuhyun bertanya apakah Hyerim kecewa karena semuanya tampak sudah berakhir. Hyerim mengaku sedikit kecewa. Namun, Yuhyun segera membantah, mengatakan bahwa ini belum berakhir. Karena kita sudah sejauh ini, kenapa tidak sekalian sampai ke ujung? Hyerim merasa bingung dengan pernyataan itu, dan Yuhyun melanjutkan menjelaskan bahwa Hyerim akan menuntaskan seluruh Mind Realm ini. Ia mengungkapkan bahwa jika seseorang berhasil menyelesaikan alam pikiran, mereka bisa terhapus dari realitas. Setelah itu, yang baru akan muncul di tempat lain. Tak ada yang bisa memahami cerita di baliknya tanpa masuk langsung ke dalam. Itulah sebabnya banyak orang ragu untuk mencoba. Dan karena juga banyak orang menyarankan agar tidak menyelesaikannya. Hyerim bertanya, "Apa benar-benar tidak apa-apa?" Yuhyun membalas jika ada masalah Hyerim tinggal bilang saja kalau ia dipaksa melakukan hal tersebut. Sementara itu, Hyerim tampaknya memang tak ingin berhenti di sini. Hyerim mengangguk, memutuskan untuk mengikuti apa yang Yuhyun katakan. Yuhyun kemudian meminta para Divine Spirit untuk memberikan semangat kepadanya.
Tudon yang mengawasi penasaran dengan apa yang sedang Hyerim coba lakukan. Ia yakin Hyerim tidak akan melintasi batas itu, namun tanpa ragu Hyerim melompat melewatinya. Tuldan di sisi lain kaget bukan main mendapati Hyerim benar-benar melakukannya. Ia bergumam, dia pasti sudah gila karena melintasi batas adalah tindakan terlarang. Jumlah penonton melonjak dengan cepat. Yoo-hyun mulai menjelaskan bahwa dahulu orang-orang sangat tertarik dengan realm mind. Namun sejak batas itu dibangun, para Divine Spirit kehilangan minat. Mereka bahkan memicu kiamat hanya untuk mendapatkan cerita yang menarik. Namun, Yoo-hyun tahu bagaimana dunia ini akan berakhir. Menurutnya, dunia ini perlu berubah, bukan karena campur tangan dari luar, tapi karena dorongan dari dalam dirinya sendiri. Jumlah penonton semakin meningkat. Yoo-hyun memberi pujian kepada Hyerim, mengatakan bahwa dia telah melakukannya dengan baik. Mereka kini berada di tingkat terdalam. Hyerim tampak sangat senang, ekspresinya begitu menggemaskan. Yoo-hyun menyarankan agar ia beristirahat sejenak dan Hyerim mengangguk, mengakui bahwa tubuhnya mulai lelah. Yoo-hyun mengungkapkan bahwa sejauh ini ia berhasil bertahan berkat bakat istimewanya, meskipun tubuhnya belum mampu sepenuhnya menyamai kekuatannya. Lalu ia menanyakan bagaimana perasaan Hyerim saat pertama kali memegang pedang itu. Dengan mata yang berbinar, Hyerim menjawab dengan luar biasa, "Aku berharap aku memilikinya sejak awal." Yoo-hyun memperhatikan dengan cermat buku yang ada di atas kepala Hyerim, yang kini memancarkan cahaya lebih terang dari sebelumnya. Ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Ia pun mengingatkan bahwa ini adalah level terakhir dan bertanya apakah Hyerim masih ingat para Cobalt yang sempat melarikan diri sebelumnya. Hyerim mengangguk dan Yoo-hyun melanjutkan penjelasannya, mengatakan bahwa mereka mungkin sedang menunggu, bahkan lebih mungkin lagi mereka memiliki seorang pemimpin karena pergerakan mereka sangat terorganisir. Dengan tenang, Yoo-hyun memberikan pilihan, kau bisa berhenti di sini jika ingin. Namun, Hyerim hanya tertawa dan menatapnya tajam. Kau bercanda, kan? Aku sudah sejauh ini, sudah saatnya aku menyelesaikannya. Dan jangan berpura-pura polos setelah memaksaku melintasi batas tadi. Yoo-hyun tersenyum dan dengan santai menjawab, tentu saja tidak. Pada akhirnya mereka melanjutkan. Di sisi lain, Yoo-hyun tersenyum lebar. Dalam hati, ia mengakui jika tadi Hyerim sempat ragu, ia berniat membujuknya untuk mundur. Tapi kini ia tahu Hyerim sudah siap. Yoo-hyun bilang pada Hyerim bahwa mereka sebaiknya menetapkan tujuan. Ia lalu bertanya apakah Hyerim tahu cara menyelesaikan sebuah mind realm. Hyerim menjawab iya, dan pria itu mengangguk puas. Ia menjelaskan bahwa syarat untuk membersihkan mind realm kali ini cukup sederhana. Cukup dengan membasmi semua Cobalt. Tapi dia menekankan bahwa Hyerim harus mengincar pemimpinnya terlebih dahulu. Dia bilang memang ada banyak cara untuk menyelesaikan Mind Realm, tapi yang satu ini cukup simpel. Hyerim senang mendengarnya dan mulai bernyanyi sambil bertanya apakah mereka akan segera berangkat. Yoo-hyun mengangguk, tapi menyarankan agar Hyerim mengganti senjatanya terlebih dahulu. Hyerim bertanya kenapa, lalu ia menunduk dan menyadari bahwa pedangnya sudah hancur. Yoo-hyun menjelaskan kalau mereka terus maju dengan kondisi senjata seperti itu, pedangnya pasti akan patah, meskipun sejauh ini pedang itu sudah cukup tangguh menahan tekanan. Hyerim mulai menangis kecil dan bertanya, lalu sekarang gimana? Yoo-hyun menjawab bahwa sejauh ini Hyerim sudah mengumpulkan banyak poin, jadi dia sudah memilihkan opsi pedang yang tersedia. Hyerim bertanya apakah tidak ada diskon. Dengan berat hati, Hyerim menekan tombol pembelian, mengucapkan selamat tinggal pada semua poin yang ia kumpulkan, dan akhirnya mendapatkan sebilah pedang baru. Kini poinnya habis total. Yoo-hyun mengatakan pedang itu terlihat cocok untuknya. Hyerim masih menggerutu soal poinnya yang lenyap, tapi Yoo-hyun cuma bilang, kumpulin lagi di dalam gua nanti. Lalu adegan berpindah ke bagian terdalam gua, di mana terlihat pemimpin para Cobalt bersama beberapa anak buahnya. Hyerim berdiri di sana sambil menggerutu, menyalahkan mereka atas rusaknya pedangnya. Para Cobalt bisa merasakan kemarahan dalam sorot matanya. Tanpa ragu, Hyerim melompat ke arah mereka sambil berteriak, menghantam tanah, lalu langsung mulai menghabisi mereka satu persatu. Sambil bertarung, ia berteriak, kalian tahu tidak seberapa susah aku ngumpulin poin itu? Tak lama, matanya menangkap sosok sang pemimpin. Ia langsung melompat ke arahnya. Pemimpin Cobalt itu tampak gemetar. Dalam satu tebasan cepat, kelapanya terlepas. Dengan itu, gua Cobalt dinyatakan resmi bersih. Adegan berpindah ke sebuah kafe. Hyerim terlihat puas sambil lahap menyantap makanannya.
Enak banget katanya sambil terus makan. Yuhyun menatapnya dan bertanya apakah memang seenak itu. Hyerim mengangguk menjawab bahwa dia senang berhasil mengumpulkan begitu banyak poin dari pembersihan tadi. Yuhyun bilang Hyerim terlalu berlebihan dan kalau dia terus berusaha, makanan itu bisa dimakan kapan saja. Hyerim terkejut dan bertanya, "Serius?" Yuhyun menjawab, semua tergantung bagaimana Hyerim menggunakan poinnya. Tapi kalau makan kue setiap hari, dia bisa gemuk. Hyerim menyipitkan mata, menganggap ucapannya kasar. Lalu dia beralih topik dan bertanya soal bakat khusus yang dia miliki. Bakat Goryo Ages Swordmaster. Yuhyun bertanya apakah Hyerim tahu tentang Junggyong. Lalu kita diperkenalkan pada kisah Chuk Yun Kyung, dulunya adalah seorang perwira militer kelas rendah, juga seorang pegawai sipil. Ia pernah memanjat tembok benteng seorang diri. Tak hanya itu, ia melawan ribuan musuh sendirian dan menumpas mereka semua. Orang-orang mengatakan dia telah melampaui batas manusia dan menjulukinya sebagai Goryo era Swordmaster. Hyerim tercengang mendengar kisah itu, mengatakan bahwa kisahnya layak diangkat jadi drama. Yuhyun itu lalu menyebut bahwa temannya Chuk Yun Kyung punya nama yang aneh. Hyerim penasaran dan bertanya, apa namanya? Yuhyun enggan menjawab, tapi Hyerim memohon. Yuhyun tetap menolak, bilang itu pelecehan seksual. Hyerim bingung apa hubungannya. Lalu menyuruh Hyerim cari tahu sendiri. Saat Hyerim mencari lewat ponsel dan membaca hasilnya, wajahnya langsung memerah. Dengan kesal, ia melemparkan ponselnya ke Yuhyun dan menggerutu bahwa itu benar-benar pelecehan. Yuhyun bertanya kenapa Hyerim malah melampiaskan kepadanya. Yuhyun menjelaskan itulah alasan cerita tentang Chuk Yun Kyung tidak pernah diterbitkan secara resmi. Tapi, menurutnya bakat Hyerim jauh lebih hebat dari yang ia pikirkan. Hyerim jadi malu sendiri. Yuhyun lalu menggumam bertanya-tanya di mana sosok Sword Empress masa depan itu sekarang seolah-olah semua ini hanya sandiwara. Yuhyun menggenggam pergelangan tangan Hyerim dan berkata bahwa mereka tidak bisa berlama-lama, masih ada rencana yang harus mereka lanjutkan. Hyerim bertanya pada Yuhyun apa maksudnya, sambil mengatakan bahwa dia bahkan belum selesai makan kuenya. Lalu adegan melompat ke waktu selanjutnya di mana Hyerim bertanya apakah benar-benar tak masalah. Yuhyun menjawab bahwa tampilannya sudah bagus dan Hyerim seharusnya lebih percaya diri. Dia lalu bertanya apakah Hyerim masih ingat apa yang dia katakan sebelumnya. Hyerim menjawab bahwa dia harus berhenti tertawa bodoh dan lebih hati-hati dalam bersikap di hadapan para Divine Spirit. Yuhyun menambahkan bahwa jumlah penonton sekarang meningkat dan bertanya, apakah kabar ini sudah tersebar? Para Divine Spirit tampak terkejut dan Yuhyun mengatakan bahwa itu masuk akal karena mereka belum pernah melihat Hyerim tampil sedemikian rapi sebelumnya. Yuhyun mengatakan jika dilakukan survei tentang apa aspek terpenting dari sebuah karakter, kebanyakan orang akan menjawab kekuatan. Namun jika ditanya hal terpenting kedua, orang mungkin menjawab kepemimpinan atau sejenisnya. Tapi menurut Yuhyun, yang paling penting kedua adalah penampilan. Para Divine Spirit mulai terpikat melihat Hyerim. Yuhyun mengatakan bahwa sebelum mereka masuk ke alam pikiran, Hyerim harus memahami hal ini. Ia lalu menunjukkan sebuah cerita yang sebelumnya sudah ia beli dan bertanya apakah Hyerim pernah mendengarnya. Hyerim menjawab bahwa dia pernah mendengar tapi belum pernah melihatnya secara langsung. Yuhyun mengatakan bahwa bakat Hyerim memang luar biasa tetapi belum cukup untuk menangani semua tantangan yang akan dihadapi. Yuhyun menjelaskan bahwa di dunia ini cerita adalah cara utama untuk memperoleh skill. Hyerim mulai menyerap cerita tersebut lalu Yuhyun bertanya bagaimana rasanya. Hyerim menjawab bahwa rasanya menyegarkan. Yuhyun mengatakan itu reaksi yang bagus karena biasanya para kolektor kesulitan untuk menyerap bahkan hanya 2 cerita saja. Hyerim lalu bertanya tentang cerita yang barusan ia serap, milik siapa dan dari mana poinnya berasal. Namun Yuhyun langsung mengganti topik, mengatakan bahwa sekarang waktunya memberi tontonan yang bagus untuk para Divine Spirit. Mereka memasuki alam pikiran. Hyerim bertanya di mana tepatnya mereka berada dan Yuhyun mengingatkan perkataannya tadi. Hyerim langsung mengubah sikapnya. Yuhyun mengatakan bahwa tempat ini adalah labirin Krit yang sudah beberapa kali dicoba tapi belum pernah ada yang berhasil menyelesaikannya. Hyerim bertanya kenapa bisa begitu dan Yuhyun menjelaskan bahwa tak seorang pun berhasil menemukan syarat untuk bisa menyelesaikannya. Hyerim mengintip ke balik sudut dan melihat mayat yang tubuhnya dipenuhi anak panah.
Yuhyun mengingatkannya agar tidak bersuara. Dari kondisi tubuh mereka, sepertinya mereka masuk ke sini belum terlalu lama. Yuhyun menyadari jumlah penonton kini telah mencapai 100, bahkan ada teller di antaranya. Sudah jelas bahwa mereka mencoba mencuri ide karena acaranya sangat populer. Tapi tak masalah, biarkan saja mereka menonton. Ini hanya bagian dari membangun basis penonton tetap. Ia menyerahkan gulungan benang pada Hyerim, lalu menjelaskan bahwa labirinthoz adalah labirin yang sangat rumit. Dalam mitologi, Theseus menggunakan benang untuk keluar dari labirin, dan Hyerim pun sebaiknya melakukan hal yang sama agar tidak tersesat. Ia lalu pergi sambil mengucapkan, "Semoga berhasil." Hyerim tampak sedikit khawatir. Namun Yuhyun menyemangatinya agar tetap maju terus dan anggap saja ini hanyalah masalah sepele. Hyerim mengangguk dan mulai berjalan menelusuri labirin. Beberapa donasi pun mulai berdatangan. Yuhyun dalam hati berpikir bahwa meskipun Hyerim mungkin belum menyadarinya, ketangguhan mentalnya jauh di atas rata-rata kolektor biasa. Dia tidak panik walau telah melihat banyak mayat di sekelilingnya. Hyerim membelok ke sebuah sudut dan melihat cahaya terang. Ia bertanya-tanya cahaya apa itu, dan Yuhyun segera memperingatkan agar menunggu. Tapi sudah terlambat. Hyerim kini berhadapan langsung dengan seekor Minotaur. Makhluk itu menggeram keras dan langsung menyerang. Terdengar suara hantaman keras dan Yuhyun berteriak memanggil Hyerim. Minotaur itu mengerang, lalu tiba-tiba merasakan sakit hebat saat terlihat luka sayatan besar di dadanya. Darah mulai mengucur deras dari luka itu. Hyerim berkata, "Makan malam-malam ini adalah sup kepala sapi." Para Divine Spirit pun bertanya-tanya, apa maksudnya? Yuhyun di sisi lain tidak percaya Hyerim mengatakan hal seklise seperti itu. Lalu Yuhyun memperingatkan bahwa Minatur jauh lebih kuat dibandingkan Cobalt serta kulitnya sangat tebal, jadi tidak mungkin dikalahkan dalam satu serangan. Hyerim tetap melancarkan serangan. Lebih lanjut, Yuhyun menyarankan untuk menggunakan taktik serang lari, melelahkannya dulu lalu menghabisinya saat kelelahan. Yuhyun bertanya apakah Hyerim mendengarkan ucapannya, sebelum kemudian menyadari bahwa gadis itu sama sekali tidak berniat mundur. Hyerim menghindari serangan Minatur dan mendarat di lantai. Saat itu Yuhyun melihat pedangnya mulai bersinar dan bergumam bahwa ini gila, dia sedang menggunakan aura pedang. Yuhyun menjelaskan bahwa aura pedang adalah kekuatan yang hanya bisa dicapai seseorang setelah melewati ambang batas tertentu dalam penguasaan pedang. Sebagian besar kolektor tidak menguasainya sendiri, melainkan mendapatkannya lewat sebuah kisah. Namun Hyerim mengembangkan kekuatan itu sendiri, tanpa bantuan siapapun. Hyerim dan Minatur saling mengeluarkan raungan sebelum kemudian satu tebasan diarahkan ke Minatur. Serangan tersebut membuat makhluk itu terlempar ke belakang dengan keras. Bahkan lantai tempat berdiri pun hancur karena dampaknya. Hyerim menatap tubuh Minatur yang tak berdaya dan tiba-tiba donasi pun membanjiri akunnya. Yuhyun berkata bahwa dia bahkan tidak perlu melakukan apa-apa dan jumlah Divine Spirit yang terhubung dengannya langsung meningkat 2 kali lipat. Perkembangan mereka begitu cepat. Tapi kemudian Hyerim berkata, ada yang aneh. Ia menjelaskan bahwa meski dia sudah membunuh Minatur, namun realm pikiran belum juga terbuka. Yuhyun mengatakan itu karena mengalahkan Minatur bukanlah syarat untuk menyelesaikan tempat itu. Ia menduga pasti semua orang bertanya-tanya kenapa belum selesai, padahal makhluk ilusif sudah dikalahkan. Itu karena penyelesaiannya labirinthoz bukan lewat mengalahkan Minotaur. Banyak kolektor di kehidupan sebelumnya mencoba cara itu, tapi tak satu pun berhasil, karena mereka tidak menemukan cara yang sebenarnya. Ia lalu memberitahu bahwa satu-satunya cara untuk menyelesaikannya adalah melarikan diri dari tempat itu. Hyerim menyimpulkan bahwa ia hanya perlu mengikuti benang kembali, tapi Yuhyun mengatakan itu hanya akan membawanya kembali ke pintu masuk, bukan ke jalan keluar. Hyerim bertanya di mana jalan keluarnya. Yuhyun menatap ke atas dan Hyerim menebak apakah dia maksudnya langit-langit. Yuhyun lalu bertanya apakah ia tahu kisah tentang Daedalus. Hyerim mengangguk dan menjawab ya. Yuhyun menjelaskan bahwa Daedalus adalah penemu jenius yang menciptakan struktur serumit ini. Namun tetap saja ada seseorang yang bisa kabur, padahal seharusnya tidak bisa. Hyerim menebak maksudnya adalah Theseus. Yuhyun mengangguk dan berkata benar, dan karena Daedalus memberitahukan metode penggunaan benang. Awalnya Raja Minos sengaja menjebak Daedalus dan anaknya Ikarus karena marah, namun Daedalus tetap menemukan jalan keluar. Lalu Yuhyun menunjukkan sebuah buluh. Hyerim tampak bersemangat. Yuhyun kemudian berkata bahwa bulu-bulu tersebar di seluruh tempat ini. Hyerim langsung berlari sambil berkata ia tahu harus apa, dan mulai mengumpulkan banyak bulu.
Setelah terkumpul cukup banyak, ia berkata ini sudah cukup. Yuhyun mengucapkan selamat karena ia baru saja mendapatkan sayap Ikarus yang memungkinkan dia terbang 1 kali dalam sehari. Yuhyun bertanya kenapa dia cuma berdiri terpaku dan menyuruhnya melakukan apa yang ia perintahkan sebelumnya. Hyerim menjawab bahwa ini benar-benar keberuntungan luar biasa. Ia kembali mendapat banyak TP dan donasi. Di apartemennya, Hyerim tampak begitu bangga pada dirinya sendiri atas sayap yang baru didapatkan dan meminta pendapat Yuhyun atas penampilannya. Yuhyun memuji bahwa penampilan Hyerim memang keren. Dengan poin sebanyak ini, dia bukan lagi orang yang sama seperti sebelumnya. Yuhyun menyuruhnya berhenti bergaya, tapi Hyerim malah melempar ciuman padanya dan berkata, pesonanya bisa memikat divine spirit. Jadi, kenapa Yuhyun bersikap seolah tak terpesona olehnya? Yuhyun menggertaknya untuk berhenti, dan Hyerim menyebutnya jahat. Lalu Yuhyun bertanya apakah dia sudah pergi ke asosiasi. Hyerim menjawab belum, lalu bertanya kenapa. Yuhyun menjelaskan bahwa dia perlu memperbarui kelasnya, karena dia tidak bisa selamanya berada di kelas 9. Apalagi jika dia ingin mulai menghasilkan uang. Tanpa pikir panjang, Hyerim langsung terbang pergi sambil berkata pada Yuhyun untuk menunggunya. Sesampainya di sana, orang-orang terpana atas kecantikan Hyerim. Yuhyun memperingatkan agar dia tidak memamerkan sayapnya dan Hyerim dengan gugup menjawab bahwa dia tidak pernah berniat melakukannya. Sesampainya di meja resepsionis, petugas bertanya apa yang bisa ia bantu. Yuhyun menjelaskan bahwa mereka datang untuk mengklaim hadiah karena telah menyelesaikan mental realm. Orang-orang mulai membicarakan bahwa ada 2 mental realm yang baru saja diselesaikan dan bertanya-tanya apakah itu Hyerim yang melakukannya. Beberapa dari mereka bahkan sinis mengatakan bahwa orang-orang egois yang mengabaikan penghalang seperti itu tidak akan bertahan lama. Resepsionis bertanya apakah ada orang lain yang membantunya dan Yuhyun menjawab bahwa Hyerim menyelesaikannya sendirian. Semua orang langsung mencibir dan menyebut itu omong kosong. Resepsionis kemudian bertanya peringkat Hyerim. Sementara Yuhyun menjawab bahwa Hyerim masih di peringkat 9. Petugas itu pun mengatakan akan memanggil orang lain dan meminta mereka menunggu. Orang-orang di sekitar mulai berspekulasi, mereka mengira Hyerim setidaknya adalah kelas 5 dan tidak mungkin seseorang dari kelas 9 mampu menyelesaikan mental realm. Yuhyun merasa lega karena Hyerim tampak baik-baik saja. Namun, seorang pria tiba-tiba mendekati mereka dan bertanya, kenapa mereka datang ke sini dengan kebohongan seperti itu. Menurutnya, ini lelucon. Mana mungkin seorang wanita seperti Hyerim bisa menyelesaikan mental realm. Hyerim menatap pria itu tanpa berkata apapun. Pria itu makin kesal karena tidak mendapat jawaban dan mulai melontarkan hinaan. Hyerim tetap diam hingga akhirnya pria itu mengangkat tangannya dengan marah dan bertanya apakah dia masih akan terus mengabaikannya. Yuhyun pun ikut campur dan berkata bahwa sudah jelas Hyerim tidak ingin berbicara. Pria itu membalas dengan marah, mengatakan sebagai manajer seharusnya Yuhyun tidak ikut campur urusan sesama kolektor. Tidak ingin dianggap manajer. Yuhyun mengklaim ia adalah rekan kerja Hyerim. Mendengar itu, pria tersebut malah memanggilnya penipu. Menantang Yuhyun, jika tidak ingin dipukul, sebaiknya ia segera pergi. Yuhyun menolak. Pria itu bersiap memukulnya, namun Hyerim dengan sigap menangkap lengannya dan menghentikannya. Pria itu memperingatkan Hyerim untuk melepaskannya selagi dia masih bersikap baik. Namun tiba-tiba terdengar suara keras. Hyerim menghantamkannya ke lantai. Pria itu langsung terkapar tak berdaya. Yuhyun hanya berkata bahwa dia sudah memperingatkan untuk berhati-hati. Pria itu tidak percaya dengan apa yang terjadi. Merasa tidak mungkin wanita sekecil itu mampu menjatuhkannya seperti ini. Dia berdiri dan berteriak sambil mencoba memukul Hyerim lagi. Namun dengan cepat, dia kembali dijatuhkan ke lantai. Orang-orang di sekitarnya kaget. Pria itu adalah kelas 7, tapi bisa kalah dari seseorang yang masih kelas 9. Pria itu semakin marah setelah menyadari bahwa semua ini sudah direncanakan oleh Yuhyun sejak awal. Dia berusaha bangkit walau masih dalam posisi terlentang. Orang-orang mulai khawatir bahwa akan terjadi pertarungan serius di tempat itu. Pria itu bersumpah tidak akan memaafkan Hyerim dan akan menunjukkan kekuatannya, bahkan ingin menghapus senyuman dari wajah Yuhyun. Namun Hyerim menyuruhnya diam dan semakin menekannya ke dalam lantai.
Pria itu tampak tidak percaya dengan apa yang terjadi, sementara Yohyun berkomentar bahwa tampaknya Hyerim telah menguasai salah satu teknik yang memungkinkan seseorang menambah berat tubuhnya menggunakan aura. Saat ditatap Hyerim mulai tersipu, para pengamat akhirnya menyadari bahwa kekuatan Hyerim jauh melampaui kelas 9. Beberapa pria bersetelan rapi mendekat dan bertanya apa yang terjadi. Mereka menegaskan bahwa pertarungan tidak diperbolehkan di tempat ini, lalu segera menanyakan siapa yang memulainya. Yuhyun mengatakan bahwa melihat betapa lamanya mereka turun tangan, jelas ada seseorang yang sengaja membiarkan semuanya berlangsung sejak awal, seolah ingin menonton. Tepat setelah itu, seorang pria lain datang dan bertanya, kenapa mereka bertarung di tempat seperti ini? Apa mereka mengira ini taman bermain? Yohyun membalas dengan bertanya balik apakah pria itu adalah orang yang bertanggung jawab. Pria tersebut mengangguk, lalu balik bertanya siapa dirinya. Yohyun menjawab bahwa ia adalah rekan dari pihak yang terlibat dalam insiden tersebut dan bahwa semuanya hanyalah sebuah kesalahpahaman. Tidak ada pertarungan sebenarnya, hanya ada sedikit perbedaan pendapat. Namun pria itu bertindak seenaknya sehingga Hyerim terpaksa melumpuhkannya sebagai bentuk pembelaan diri. Pria itu kemudian bertanya apakah penjelasan tersebut benar adanya. Yuhyun menyuruhnya memperhatikan orang-orang di sekitar yang dalam keadaan tanpa luka sedikit pun. Ia menambahkan, kalaupun ada yang pantas diberi ucapan terima kasih, seharusnya itu adalah mereka karena berhasil menangkap seseorang pembuat onar. Para saksi mata juga mendukung bahwa mereka bukan pihak yang memulai keributan. Mendengar itu, atasan pria tersebut langsung meminta maaf. Yuhyun kemudian mengatakan bahwa yang ia inginkan hanyalah hadiah yang memang telah dijanjikan setelah menyelesaikan realm pikiran. Ia lalu bertanya, kapan orang yang benar-benar berwenang akan muncul? Pria itu menjawab bahwa dialah orangnya dan meminta maaf karena datang agak terlambat. Ia kemudian mengajak Yuhyun berbicara secara pribadi. Yuhyun menyetujui dan menyuruh Hyerim ikut bersamanya. Orang-orang yang menyaksikan kejadian itu sempat berbisik-bisik, memuji betapa kerennya Hyerim. Yuhyun merasa lega karena debut Hyerim berjalan mulus. Tapi bagaimanapun juga, sekarang waktunya memanfaatkan semua yang bisa diberikan oleh asosiasi. Ia memperhatikan bahwa pria tersebut memiliki buku berwarna perak terang di atas kepalanya, sebuah pertanda bahwa ia bukan orang sembarangan. Bahkan sebelumnya, pria itu sempat mencoba menekan mereka, tapi langsung berubah sikap. Itu bukan karena bakat, melainkan pengalaman yang sudah lama ia kumpulkan. Setelah membuka pintu dan mempersilakan mereka masuk, pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Choi Jang-mo, orang yang memegang tanggung jawab besar di tempat itu. Yuhyun memperkenalkan dirinya dan Hyerim, lalu mereka mulai membicarakan bagaimana Hyerim berhasil menyelesaikan Mind Realm seorang diri. Choi Jang-mo sempat tampak tidak percaya, namun mengakui bahwa kebanyakan orang memang akan berpikiran seperti itu sebelum melihat sendiri kemampuan Hyerim. Ia mengangguk lalu bertanya apa yang mereka inginkan dari asosiasi. Yuhyun mengomentari cara bicaranya yang agak aneh, lalu menjelaskan bahwa mereka hanya menginginkan hadiah yang memang sudah menjadi hak mereka. Ia bahkan bertanya langsung, apakah Choi Jang-mo berniat untuk tidak memberikannya? Choi Jang-mo tertawa kecil, agak canggung, dan menjawab bahwa dia bukan orang yang memiliki wewenang untuk mengesahkan keputusan itu. Yuhyun mengira sebelumnya bahwa Choi Jang-mo lah yang bertanggung jawab, lalu mengusulkan agar mereka bicara secara terus terang saja. Ia sudah menduga sejak awal bahwa asosiasi tidak akan memberikan hadiah yang layak atas pencapaian mereka. Jadi tak perlu lagi bertele-tele. Yang penting sekarang adalah kejelasan. Jika mereka memang tidak berniat memberi hadiah, sebaiknya katakan saja langsung. Karena semua orang tahu ketika sebuah mind realm berhasil dibersihkan, maka tidak akan ada yang baru muncul. Pemerintah dan para kolektor pun sudah mengakui bahwa pencapaian tersebut sah. Menanggapi hal itu, Choi Jang-mo mengatakan bahwa Yuhyun terlalu blak-blakan dan sikap mereka justru membuat situasi jadi semakin sulit untuk ditangani. Ia bertanya apakah mereka sadar akan hal itu. Yuhyun mengangguk lalu menjelaskan bahwa keberadaan Mind Realm sejatinya adalah untuk menyampaikan kisah kepada para Divine Spirit dan membuktikan nilai para kolektor. Namun jika melihat perilaku orang-orang saat ini, justru yang terjadi adalah hal sebaliknya. Choi Jang-mo membantah dengan alasan bahwa setiap kali Mind Realm baru tercipta, dibutuhkan biaya dan sumber daya besar untuk menganalisisnya yang tidak jarang berujung pada kematian. Yuhyun mengatakan bahwa itu hanyalah alasan semata.
Perkataan itu membuat Jang Mo marah dan dia bertanya apakah Yuhyun akan bertanggung jawab atas mereka yang mati. Yuhyun balik bertanya, kenapa dia harus bertanggung jawab? Padahal mereka semua hanya menjalankan tugas sebagai kolektor. Bukan hanya tidak mendapatkan imbalan, sekarang mereka juga diminta bertanggung jawab jika mati. Mau hidup atau mati, itu risiko masing-masing, katanya. Jang Mo membentaknya lebih keras, menyuruhnya jaga omongan. Hanya karena itu tidak menyangkut dirinya langsung, bukan berarti bisa bersikap seenaknya. Yuhyun lalu menyinggung soal nyawa orang-orang yang dipertaruhkan dan mengatakan bahwa semua ini konyol karena pada akhirnya mereka semua akan mati juga jika begini terus. Dia bilang, meninggalkan wilayah pikiran karena rasa takut tidak akan menyelesaikan apapun dan itulah alasan kenapa mereka bertindak. Menurutnya, para kolektor sudah rusak, hanya peduli pada keselamatan sendiri. Pria itu bertanya apakah Yuhyun berbeda. Yuhyun menjawab, iya, dia tidak akan bersembunyi ataupun menghentikan orang lain. Jang Mo tertawa dan bertanya apakah Yuhyun merasa harus diberi imbalan karena itu. Katanya, tak peduli apapun yang dikatakan, sistem dalam masyarakat ini tidak akan berubah. Yuhyun bertanya balik, apakah Jang Mo tidak takut akan konsekuensinya? Jong Ma bertanya, dua orang seperti mereka bisa berbuat apa? Mungkin terlihat seperti tindakan sia-sia, tapi dia ingin tahu bagaimana reaksi orang lain nantinya. Jang Mo bertanya, maksudnya siapa? Saat itu terdengar suara khas dari jendela virtual yang terbuka. Ketika dia menoleh ke atas, dia melihat deretan jendela berisi pemberitahuan bahwa para Divine Spirit tengah murka. Yuhyun mengatakan bahwa dia lupa menyebutkan satu hal penting. Dia adalah seorang teller dari Celestial Bodies Inc. Kemudian dia menyambut Jong Mo ke perpustakaannya. Jang Mo tampak kaget. Dia mengira Yuhyun hanyalah seorang manajer biasa karena sikapnya yang rendah hati dan caranya yang halus dalam bernegosiasi. Cara Yuhyun menangani manusia jauh melebihi cara kebanyakan teller lainnya yang memandang rendah manusia. Jang Mo mulai menyadari bahwa semua situasi ini sudah direncanakan oleh Yuhyun sejak awal. Keringat dingin mulai mengalir di wajahnya. Dalam situasi seperti ini, tidak ada alasan yang bisa menyelamatkan mereka. Jika citra asosiasi rusak dan desas-desus buruk mulai menyebar di kalangan Divine Spirit, itu bisa membawa masalah besar bagi semua kolektor dalam asosiasi. Ia mulai berpikir keras, berusaha mencari solusi, tapi saat ia melihat senyum Yuhyun, yang ia rasakan hanya ketakutan. Tatapan mata Yuhyun membuatnya sadar bahwa ia sedang dipermainkan. Kakinya mulai gemetar, dan ia akhirnya kembali duduk di kursinya. Yuhyun tertawa, mengatakan bahwa dia senang Jang Mo cukup peka. Meskipun di dalam hati ia berharap pria itu sedikit lebih bodoh. Jika dia tidak mundur dan berpegang pada rasa malu, mungkin Yuhyun bisa mendapatkan keuntungan yang lebih. Jadi bisa dibilang Jang Mo cukup cerdas. Jang Mo bertanya, sebenarnya apa yang diinginkan Yuhyun? Yuhyun menjawab bahwa dia sudah menjelaskan cukup banyak. Jang Mo mengakui kekalahannya dan berkata bahwa mereka akan diberikan hadiah, bahkan ditambah sedikit sebagai bentuk permintaan maaf. Yuhyun menanggapi bahwa itu tidak perlu, tapi akan tidak sopan jika menolak. Yuhyun kemudian bertanya pada para Divine Spirit bagaimana pendapat mereka, apakah masalah ini bisa dimaafkan. Beberapa dari mereka menginginkan agar Jang Mo dihancurkan, tapi mayoritas memilih untuk memaafkannya. Yuhyun mengikuti suara terbanyak dan bahkan menerima beberapa donasi karena tindakannya. Dia lalu menyuruh Jang Mo melakukan setoran ke akun yang ditentukan hari ini. Jang Mo menjawab dengan anggukan. Sebelum mereka berpisah, Yuhyun meminta satu hal lagi. Ia ingin Jong Mo menemukan seseorang. Jang Mo bertanya siapa yang dimaksud dan Yuhyun mengatakan kalau ia ingin mencari Choi Do-yeon. Lebih lanjut, protagonis mulai mendeskripsikannya. Dari tinggi badan, usia, dan perawakan Do-yeon. Singkat cerita beres menyelesaikan urusan itu, terlihat Hye-rim mengeluh soal akting yang ia lakukan. Di tengah perbincangan mereka, Yuhyun merasakan sesuatu yang aneh dan berkata ia harus keluar sebentar. Ia berjanji akan segera kembali lalu langsung berteleportasi. Kita melihat Yuhyun melayang di atas kota, bertanya pada seorang pria tentang identitasnya. Pria itu hanya menatapnya sehingga Yuhyun mengulangi pertanyaannya. Pada akhirnya, pria itu hanya menjawab dengan mengatakan bahwa Yuhyun pasti rekrutan baru dan pria itu menjelaskan tujuannya, yaitu sebagai sambutan untuk bergabung dengan divisi Pentagram. Yuhyun kembali bertanya, siapa dia sebenarnya? Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Jin Pong, anggota divisi Pentagram sekaligus seniornya. Yuhyun lalu menanyakan ada urusan apa? Namun pria itu membentak menyebutnya kurang ajar dan terlalu sombong.
Yohyun dengan tenang meminta pria itu memanggil namanya dengan benar, lalu memperkenalkan dirinya. Pria itu terkejut karena biasanya butuh waktu 3 minggu untuk mendapatkan nama, sedangkan Yohyun langsung dapat begitu bergabung. Namun pria itu berkata bahwa nama protagonis bukan urusannya dan ia hanya meminta Yohyun bergabung dengan divisi tersebut dan menutup mulutnya. Sontak Yohyun menolaknya. Pria itu bingung dan memintanya mengulang jawabannya. Dengan tegas, Yohyun kembali mengatakan tidak mau bergabung, lalu bertanya berapa kali lagi ia harus mengulangnya. Pria itu heran melihat sikapnya yang begitu angkuh, sampai berpikir apakah Yohyun berasal dari divisi lain. Seperti bisa membaca pikiran pria itu, Yohyun menyangkal dengan mengatakan bahwa ia tidak masuk divisi manapun. Pria itu kembali mengingatkan bahwa ia adalah seniornya, tapi Yohyun membalas dengan dingin bahwa kalau ingin dihormati sebagai senior, seharusnya ia bertindak seperti seorang senior. Dengan pedas, Yohyun mengejeknya, mengatakan bahwa ia bahkan bukan asisten manajer. Ia menduga pria itu hanyalah karyawan biasa, namun berlagak bicara soal senioritas. Pria itu terkejut. Yohyun tahu banyak tentangnya. Yohyun menganggap pria itu hanya datang untuk mencari-cari kesalahan rekrutan baru. Pria itu kembali mengungkit soal divisi, tetapi Yohyun menyuruhnya untuk menyampaikan kepada atasan mereka bahwa ia tidak akan pernah bergabung jika pria itu tetap ada di sana. Jika mereka benar-benar ingin merekrutnya, sebaiknya kirim seseorang yang memiliki ketajaman penilaian, atau sekalian saja biarkan orang yang berwenang datang sendiri. Setelah mengatakan itu, Yohyun menyuruh pria tersebut pergi, dan pria itu akhirnya menghilang dengan teleportasi. Yohyun lalu kembali ke tempat Hyerim yang terkejut melihatnya kembali begitu cepat. Hyerim bertanya tentang urusan lain yang sempat ia sebutkan sebelumnya. Yohyun menjawab bahwa sudah saatnya mereka mencari seorang manajer untuknya. Adegan beralih ke mereka yang sedang berjalan di sepanjang jalan. Mereka sedang mencari sebuah fasilitas manajemen, namun Yohyun mengatakan bahwa itu bukan tempatnya meskipun ia tahu lokasinya tidak jauh dari situ. Tak lama ia melihat tempat yang dimaksud. Hyerim sedikit terkejut karena tempat itu tampak sederhana dibandingkan dengan fasilitas lainnya. Namun Yohyun memastikan bahwa itulah tempat yang mereka cari, lalu mengetuk pintu. Terdengar suara seorang wanita dari dalam memintanya menunggu sebentar. Tak lama kemudian, pintu dibuka dan seorang wanita bertanya, kenapa mereka datang? Yohyun tidak langsung menjawab. Sebaliknya, ia mulai mengalami kilasan masa lalu pasca perang. Dalam pikirannya, terdengar suara yang berkata bahwa sudah terlambat untuk memperbaiki hubungan yang telah rusak. Meski semuanya tampak baik untuk sementara waktu, masalah pasti akan muncul di kemudian hari. Yohyun melihat Daeun menggenggam leher seorang wanita, sembari memperingatkan wanita itu agar menjauhi orang yang tidak manusiawi dan ikut bersamanya. Namun suara wanita memanggilnya sontak membuatnya sadar. Ia segera meminta maaf dengan gugup. Di dalam hati ia melihat wanita itu persis seperti yang ada dalam ingatannya, namun auranya berbeda. Mereka kemudian masuk ke dalam. Wanita itu memperkenalkan dirinya sebagai Baek Suryun, CEO dari Baehwa Management. Ia menebak bahwa mereka pasti datang untuk bergabung dengan mereka. Yohyun menjelaskan bahwa yang akan bergabung adalah Hyerim. Suryun sempat terkejut melihat Hyerim, merasa kagum karena seseorang yang begitu cantik ingin bergabung. Namun Yohyun dengan cepat mengingatkan agar Hyerim tidak terlalu formal di sana. Hyerim pun merasa lega. Di sisi lain, Suryun kehilangan kata-kata. Pikirannya sempat kosong sesaat sebelum kemudian menduga bahwa Hyerim adalah seorang kolektor. Ia pun langsung bertanya siapa sebenarnya Yohyun itu. Sebagai jawabannya, Yohyun hanya meminta Suryun untuk menebak. Suryun menebak kalau Yohyun hanyalah seorang kolektor, ia tidak mungkin repot-repot datang dengan gadis itu untuk mencarikannya seorang manajer. Lalu ia bertanya apakah Yohyun seorang teller. Yohyun terkejut karena Suryun bisa menebaknya dengan mudah. Suryun menjelaskan bahwa para teller memang berbeda dengan orang biasa, dan jika diperhatikan dengan seksama, mereka memancarkan aura yang membuat mereka tampak menonjol. Kita pun mengetahui bahwa di masa depan, Baek Suryun akan menjadi pemimpin pasukan Baehwa dan memimpin banyak orang. Dia akhirnya bisa menjadi kapten berkat kemampuannya dalam mengambil keputusan. Yohyun mengakui bahwa dirinya memang seorang teller dan memperkenalkan dirinya. Suryu terlihat sangat bersemangat saat seorang teller datang langsung ke kantornya. Tak lama kemudian Hyerim dan Suryu tampak asik berbincang, membahas bagaimana awal pertemuan Hyerim dengan sang protagonis.
Setelah itu mereka mulai membicarakan kontrak dan segera menandatanganinya. Lalu Hyerim bertanya ke Shuryu tentang apa saja tugas seorang manajer. Shuryu menjelaskan bahwa manajer bertugas mendukung kolektor, memastikan agar kolektor bisa fokus pada pekerjaannya, mengurus berbagai hal seperti mengelola jadwal, asupan makanan, wawancara, dan lain sebagainya. Hyerim penasaran apakah Shuryun punya pegawai lain karena kelihatannya pekerjaannya cukup banyak. Shuryun dengan bangga mengatakan tidak, dia mengerjakan semuanya sendirian. Sebelumnya, dia pernah bekerja untuk sebuah klan terkenal. Dia juga seharusnya menangani urusan mengemudi, tapi kini tak punya cukup uang setelah membeli kantor ini. Lebih lanjut, Shuryun mengungkapkan bahwa dia punya sertifikat forklift dan bisa mengelas, dia benar-benar serba bisa. Shuryun meyakinkan mereka bahwa dia bisa mengatasi semuanya. Yuhyun kemudian berkata kepada Shuryu agar tidak terlalu khawatir karena dia sendiri yang akan mengurus pemilihan Mind Realm dan urusan jadwal lainnya. Mengingat Hyerim masih belum terkenal, mereka tidak akan menggunakan Shuryun untuk sementara waktu. Namun Yuhyun berpikir bahwa melihat perkembangan Hyerim, mereka akan membutuhkan Shuryu dalam waktu dekat. Kalau itu terjadi, baik Shuryun mungkin akan sulit beristirahat. Mereka pun beranjak pergi, berjanji akan menghubungi Hyerim saat waktunya tiba. Saat mereka meninggalkan kantor, Yuhyun tiba-tiba bertanya, meski terdengar random, apakah Hyerim punya mimpi? Protagonis teringat di kejadian masa lalu pernah bertanya apa yang akan dilakukan Shuryu setelah bencana ini berakhir dan dunia kembali ke sedia kala. Shuryu menjawab bahwa ia ingin menghasilkan banyak uang. Mendengar itu, Yuhyun tersenyum dan berpikir dia adalah Baek Shuryu yang ia kenal. Menyusuri jalan, Yuhyun menyadari bahwa itulah alasan Hyerim dan Shuryu bisa begitu akrab. Keduanya punya keinginan kuat yang sama. Hyerim juga sempat mengatakan hal yang serupa, bahwa meski baru bertemu, rasanya seperti mereka sudah berteman lama, lalu bertanya apakah itu aneh. Yuhyun yang mengingat hubungan dekat mereka di kehidupan sebelumnya, menjawab bahwa itu tidak aneh sama sekali. Di sisi lain, terlihat Taylor yang sempat muncul sebelumnya tampak marah karena tidak diperlakukan sebagai senior. Ia bertekad akan membalas dendam atas kesombongan Yuhyun, tapi ia tahu tidak bisa bertindak sembarangan karena Yuhyun dilindungi oleh berkat Genesis. Namun, tiba-tiba ia tersenyum licik, merasa sudah menemukan cara. Cerita pun melompat ke 1 minggu kemudian. Orang-orang mulai membicarakan tentang Hyerim yang telah berhasil menyelesaikan 4 Mind Realm. Sebelum mencoba Mind Realm berikutnya, Hyerim bertanya kepada Yuhyun apakah kali ini akan berbahaya. Yuhyun mengangguk dan mengatakan bahwa kali ini memang lebih spesial. Mind Realm ini berbeda dari yang lain, hanya bisa dimasuki sekali setiap 3 bulan, dan jika gagal, tidak bisa diulang. Hyerim bertanya kenapa memilih tantangan seberbahaya itu. Yuhyun menjelaskan bahwa Hyerim menjadi kolektor karena ingin sukses, bukan? Hyerim mengiyakan. Yuhyun melanjutkan bahwa meski dirinya seorang teller, dia juga ingin mencapai puncak lebih tinggi dari siapapun. Tujuan dan motivasi Hyerim mungkin bersifat pribadi, tetapi itu bukan hal buruk. Keinginan setengah hati hanya akan menghambat langkah. Jika benar-benar menginginkan sesuatu, maka harus mengerahkan seluruh upaya. Yuhyun lalu bertanya apakah Hyerim siap untuk itu. Namun sebelum Hyerim sempat menjawab, Mind Realm perlahan mulai terbuka. Yuhyun berkata bahwa ia tidak perlu menjawab sekarang, tapi cepat atau lambat ia harus menjawabnya. Untukku dan untukmu, ucap Yuhyun. Ia kemudian dibawa ke medan perang. Beberapa anggota kolektor mulai bertanya-tanya apakah mereka juga akan ikut bertarung mengingat ini adalah perang berskala besar. Terdengar teriakan para prajurit yang sedang bersiap mempertahankan posisi mereka, sementara pasukan musuh yang mengenakan zirah berat menyerbu ke arah mereka. Yuhyun mulai berkeringat, ingatan akan jeritan orang-orang yang dibantai membanjiri pikirannya. Ia bergumam dalam hati bahwa ia tidak akan membiarkan kejadian mengerikan itu terulang lagi. Sekitar seminggu lalu di Celestial Body Inch tampak sekilas adegan dirinya bersama makhluk-makhluk kecil berbentuk gumpalan imut serta tengkorak rusa. Mereka membicarakan tentang bagaimana prosesi penerimaan akan berlangsung di hadapan para Divine Spirit. Makhluk-makhluk kecil itu tampak terkejut. Tengkorak rusa menjelaskan bahwa para Divine Spirit tidak akan berada di ruangan yang sama dengan mereka, jadi tidak perlu khawatir. Semua orang kemudian mengambil minuman dan makanan yang disediakan. Yuhyun mengatakan bahwa Celestial Body Incorporated adalah organisasi teller terbesar dan paling terkenal dari 3 organisasi besar yang ada. Sambil terkagum-kagum melihat pemandangan di sekitarnya, sebuah kota raksasa yang mengapung di antara bintang-bintang.
Salah satu makhluk kecil bertanduk mendekatinya, bertanya kenapa dia sendirian di pojokan dan tidak ikut menikmati pesta. Yuhyun menjawab bahwa ia memang tidak ingin bergabung. Makhluk bertanduk itu mencibir, bertanya apakah Yuhyun merasa dirinya lebih baik sekarang setelah mengubah penampilannya, lalu memperingatkan bahwa ia akan segera menyusul dan berjalan pergi. Tiba-tiba beberapa orang yang bukan dari kalangan makhluk kecil muncul dan membuat semua orang tercengang. Mereka memperkenalkan diri sebagai perwakilan dari berbagai departemen di Celestial Body Incorporated dan mengatakan ingin mengenal para karyawan baru. Namun tentu saja semua orang paham tujuan sesungguhnya mereka adalah untuk mencari individu berbakat yang bisa direkrut ke dalam departemen mereka masing-masing. Merasa malas berurusan, Yuhyun berusaha menyelinap pergi. Namun seseorang memanggilnya dan seketika itu juga dia dikerubungi oleh banyak orang yang berlomba-lomba mengajaknya bergabung dengan departemen mereka. Yuhyun bingung bagaimana cara melepaskan diri, hingga akhirnya matanya menangkap sosok yang ia kenal. Dengan cepat, ia berlari ke arah orang itu, berpura-pura mengenalnya. Ia berkata bahwa orang itu seharusnya memberitahunya kalau dia ada di sini, berharap orang itu akan mengerti maksudnya dan berpura-pura juga. Orang itu tampak sedikit terganggu, namun membiarkan Yuhyun menariknya menjauh dari kerumunan. Yuhyun mengucapkan terima kasih karena telah berpura-pura membantunya, meskipun semua ini terjadi secara tiba-tiba, namun ia mulai merasa heran karena orang itu tetap diam saja. Ketika Yuhyun mengatakan bahwa ia akan segera pergi, pria itu akhirnya bicara menganggap kejadian ini menarik. Ia mengatakan bahwa dirinya telah menyamar agar tidak dikenali orang lain dan bertanya bagaimana Yuhyun bisa menemukannya. Yuhyun tiba-tiba merasakan aura berbahaya dari pria itu dan sadar bahwa orang ini bukan orang sembarangan. Ia langsung waspada dan bertanya apa maunya. Pria itu menjawab dengan santai bahwa ia hanya penasaran dan untuk saat ini ia tidak berniat mencelakainya. Lalu pria itu bertanya bagaimana Yuhyun bisa melihatnya. Sebenarnya Yuhyun tidak benar-benar melihatnya. Ia hanya melihat sebuah buku yang tampak mencolok dan karena memusatkan perhatian pada benda itu, ia malah bisa menemukan keberadaan pria tersebut. Yuhyun beralasan bahwa itu adalah kemampuan khususnya mata yang bisa melihat apa yang tak bisa dilihat orang lain. Awalnya ia ragu, tetapi ketika sadar bahwa tidak ada seorang pun yang menyadari keberadaan pria itu, ia memanfaatkan situasi tersebut. Pria itu tampak tidak sepenuhnya percaya, mengatakan bahwa alasan itu terdengar meragukan. Namun Yuhyun tetap bersikeras bahwa dirinya memang berbeda dari teller pada umumnya. Pria itu lalu mengatakan bahwa dia memang sudah menyadarinya. Yuhyun buru-buru meminta maaf karena telah berbicara kasar. Pria itu justru tersenyum dan berkata bahwa mungkin ini adalah takdir, lalu menantangnya untuk membuat sebuah taruhan. Taruhan ini sederhana. Jika Yuhyun bisa menebak siapa dirinya, dia akan memberikan hadiah. Ketika Yuhyun bertanya apa yang akan terjadi jika ia gagal, pria itu dengan santai menjawab bahwa Yuhyun harus bertanggung jawab karena telah mengganggu waktunya. Yuhyun yakin ia tidak akan bisa menebaknya dan berencana melihat isi buku pria itu. Namun segera menyadari bahwa ia tak bisa membuka buku itu. Ini menandakan betapa kuatnya pria tersebut. Sebuah bukti bagaimana dunia campuran ini bekerja. Kau tak bisa bertindak semaumu jika kekuatanmu belum mencapai level tertentu. Dia kemudian teringat bahwa para Divine Spirit akan segera hadir dan mulai membahas tentang 5 faksi besar. Eden's Heaven, Asgard, Hermopolis, Olympus, dan yang terakhir, Pandemonium, tempat cerita-cerita dengan peringkat tertinggi berada. Dengan atmosfer yang mengancam dan sebuah buku aneh berhiaskan ular berkepala 3, Yuhyun mulai menebak siapa sosok pria di depannya. Ia menggambarkannya sebagai seekor ular yang merusak, seekor naga merah yang membakar segalanya, dan sosok yang dulu hampir mencapai cahaya paling terang, namun akhirnya jatuh ke dalam kegelapan terdalam. Akhirnya, Yuhyun sadar pria ini adalah Divine Spirit generasi pertama dari Pandemonium, Satan. Seketika, Satan menumbuhkan rambut panjang dan tertawa keras, mengakui bahwa tebakan Yuhyun benar. Ia mulai bertepuk tangan mengatakan bahwa ia benar-benar tidak menyangka Yuhyun akan berhasil menebaknya. Satan lalu berkata bahwa seluruh ini awalnya hanya sebuah candaan, namun sekarang ia merasa Yuhyun layak mendapatkan pengakuan. Seharusnya dialah sendiri yang dihukum, karena menyusup ke upacara pembukaan, bukan Yuhyun yang kena hukuman.
Di dalam hati Yohyun berpikir itu sebuah kebohongan. Seandainya ia kalah, Satan pasti benar-benar menghukumnya. Karena Satan adalah sosok yang menepati kata-katanya. Satan mengangguk dan berkata bahwa ia kalah, maka ia akan menepati janjinya. Ia mengatakan bahwa ia akan segera membangun sebuah perpustakaan dan mengundang Yohyun untuk menjadi bagian dari proyek tersebut. Dengan tawaran itu, Satan secara langsung mengajukan diri untuk menjadi sponsor perpustakaan Yohyun dan bertanya apa pendapatnya. Yohyun terkejut. Mendapatkan sponsor dari Divine Spirit tingkat tinggi adalah hal luar biasa. Bahkan sponsor dari Divine Spirit tingkat menengah atau generasi ketiga saja sudah cukup membuat seseorang beruntung seumur hidup. Jika dia hanya meraih tangan Satan, kesempatan ini bisa langsung ia raih. Namun Yohyun ragu. Ia mulai mempertanyakan apakah ini benar-benar pilihan terbaik. Setelah mempertimbangkannya dalam-dalam, ia akhirnya memutuskan untuk menolak tawaran itu. Satan bertanya mengapa Yohyun menolak. Yohyun menjawab bahwa memang tawaran itu sangat menguntungkan, namun ia akan kehilangan kebebasan perpustakaannya. Dalam skenario terburuk, ia bisa menjadi musuh bagi para Divine Spirit dari Eden. Satan memahami sudut pandangnya, namun tetap bertanya, bukankah meski dengan risiko itu, manfaatnya tetap lebih besar? Yohyun dengan tenang menjelaskan bahwa para Divine Spirit, terutama Satan, memang luar biasa dan ia sendiri sangat ingin bekerja bersama mereka. Namun begitu ia menerima sponsor tersebut, perpustakaannya akan terbatas hanya pada cerita-cerita dari lingkungan Pandemonium dan wewenang atas perpustakaannya pun akan jatuh ke tangan Satan. Yohyun mengatakan bahwa ia mempercayai kemungkinan tak terbatas dari cerita-cerita lain yang bisa ia kumpulkan dan tampilkan di masa depan. Karena itulah demi jalannya sendiri ia harus menolak. Ia percaya Satan cukup bijaksana untuk memahami keputusannya. Satan kembali tertawa, kagum pada ambisi besar Yohyun, bahkan lebih besar daripada menguasai Pandemonium itu sendiri. Satan menegaskan bahwa ia tidak mengejek, justru ia memuji keberanian Yohyun. Apa yang dikatakan Yohyun memang benar. Menerima sponsor berarti melepaskan potensi dirinya sendiri. Namun Yohyun memilih jalan yang lebih sulit dan mungkin justru karena itulah ia menarik perhatian Satan. Satan lalu berkata bahwa mereka sebaiknya mengakhiri percakapan ini di sini karena ia tidak mau memaksakan kehendaknya pada seseorang yang tidak menginginkannya. Yohyun bertanya apakah itu berarti Satan menyerah. Satan menjawab bahwa ia tidak yakin, justru karena Yohyun menolaknya, ia menjadi semakin tergoda untuk memilikinya. Bahkan jika itu berarti harus merebutnya secara paksa. Satan kembali bertanya kepada Yohyun, memastikan sekali lagi apakah dia benar-benar tidak menginginkan sponsor tersebut. Yohyun menjawab bahwa ia lebih mengharapkan donasi dari para Divine Spirit atas kehendak pribadi, bukan dengan cara seperti ini. Satan lalu berkata bahwa andai seorang teller lain mengatakan hal seperti itu, dia sudah pasti akan menghukumnya karena dianggap sombong. Selain itu, menurutnya akan sangat buruk bagi citranya jika dia menyerahkan sesuatu tanpa ada imbalan apapun. Karena Yohyun telah memenangkan taruhan sebelumnya, maka ada harga yang harus dibayar. Namun untuk sekarang, ia tidak bisa memberikannya. Sebelum pergi, Satan mengatakan bahwa ia sungguh senang bisa bertemu Yohyun hari ini dan berjanji akan berkunjung ke perpustakaannya suatu saat nanti. Yohyun yang kini berkeringat bertanya-tanya dalam hati berapa lama waktu telah berlalu. Ia memutuskan untuk menjauh dari para teller lainnya dan akhirnya menemukan sebuah perpustakaan. Ia merasa heran karena ternyata ada perpustakaan di tempat ini dan tampaknya tidak ada seorang pun yang mengejarnya. Yohyun membuka sebuah buku, berniat menghabiskan waktu sembari membaca. Saat itu, seseorang mendekatinya sambil berkata bahwa cukup aneh ada tamu di tempat ini. Yohyun menoleh dan melihat cahaya terang menyilaukan, menyadari bahwa orang ini bukan orang biasa. Bahkan buku yang disentuhnya pun bersinar begitu terang, pertanda bahwa cerita di dalamnya sangat berharga. Orang itu kemudian bertanya siapa dirinya. Yohyun menjawab bahwa ia adalah anggota baru yang menulis cerita. Orang itu tertawa, mengatakan bahwa sikapnya memang sedikit kasar tadi. Dan karena penampilan Yohyun yang sempurna, ia tak menyangka bahwa Yohyun masih baru. Ia pun menyebutkan bahwa mungkin Yohyun adalah orang yang sedang ramai dibicarakan. Yohyun kemudian bertanya apa yang Elder lakukan di sini. Lelaki itu menjelaskan bahwa dirinya adalah pengelola perpustakaan ini. Ketika ditanya apakah ia juga bekerja di sini, lelaki itu tertawa, mengatakan bahwa ia sebenarnya sudah pensiun dan hanya mengelola tempat ini secara sukarela.
Yuhyun pun menyadari bahwa lelaki ini pasti memiliki masa lalu yang luar biasa. Lelaki itu bertanya, apakah tidak apa-apa bagi Yohyun untuk tidak ikut dalam upacara penyambutan? Yohyun menjawab bahwa ia sempat menghadirinya, namun karena banyak yang mengganggunya, ia akhirnya memilih untuk kabur. Mendengar itu, lelaki itu tertawa, mengatakan bahwa dulu di masa mudanya, ia juga mengalami hal serupa dan menduga kalau Yuhyun belum bergabung dengan departemen manapun. Yuhyun mengangguk dan mengatakan bahwa ia memang ingin mempertahankannya seperti itu. Lelaki itu kemudian bertanya, apakah Yuhyun tidak takut untuk memilih jalur tanpa sekutu? Yuhyun mengaku bahwa jika ia mengatakan tidak takut, maka ia berbohong. Namun, ia tetap memiliki tujuan yang ingin dicapainya. Mendengar itu, lelaki itu berkata bahwa berarti Yuhyun juga memiliki logging. Yuhyun kebingungan dan bertanya maksudnya. Lelaki itu menjelaskan bahwa para teller bukanlah makhluk biologis, melainkan diciptakan, dan saat diciptakan mereka dalam keadaan kosong tanpa keinginan apapun. Biasanya sistem akan membimbing mereka atau para teller berpangkat tinggi akan menentukan jalan mereka. Namun mengikuti jalan pilihan orang lain itu adalah kesalahan. Ia melanjutkan, sebagian besar teller tidak pernah memiliki logging atau keinginan sejati. Hanya sedikit sekali yang memilikinya dan mereka yang memiliki keinginan itu akan menemukan jalannya sendiri dengan sangat jelas. Kemudian lelaki itu mengajak Yuhyun mengikutinya untuk menunjukkan sesuatu yang menarik. Yuhyun yang penasaran mengikuti lelaki itu berjalan melalui sebuah lorong panjang. Sambil berjalan, lelaki itu menjelaskan bahwa sejak Celestial Body Incorporated berdiri, tempat inilah yang menyimpan semua cerita paling berpengaruh terhadap dunia campuran. Tempat ini dikenal sebagai Hall of Fame. Dalam cerita ini, semua karakternya punya kehidupan. Yuhyun tampak sangat bersemangat. Tak lama lelaki itu berhenti dan mengatakan bahwa perjalanan mereka telah mencapai ujung. Ia bercerita bahwa sekitar 30 tahun semuanya berhenti. Ia sengaja membawa Yuhyun ke sini, berharap setidaknya ada seseorang yang masih mengingat tempat ini. Kini tempat ini telah terkubur begitu dalam, nyaris terlupakan, bersama dengan kisah-kisah gemilang yang dahulu pernah bersinar. Lelaki itu menambahkan, jika suatu hari nanti ia menghilang dari dunia, ia akan merasa sedih karena tidak ada seorang pun yang mengetahui keberadaan tempat ini. Mengingat Yuhyun adalah satu-satunya tamu yang datang ke perpustakaan tua dan lusuh ini. Para teller saat ini hanya peduli pada mengumpulkan poin, mengulang-ulang cerita yang sama, dan tampak tidak menghargai kisah-kisah dari generasi terdahulu. Namun ia percaya akan tiba saatnya ketika cerita-cerita lama itu justru menjadi sangat berharga. Yuhyun kemudian menjelaskan bahwa setelah kematiannya, jika Doyun tetap bertahan hidup, berhasil mengalahkan The Trial, dia mungkin saja berakhir di Hall Farm ini. Yuhyun pun mengungkapkan keinginannya untuk bisa berada di sini, meskipun perasaan tersebut membuatnya marah. Ia lalu mengucapkan terima kasih kepada sang elder karena telah memberinya pengalaman berharga ini. Ia juga bertanya nama sang elder. Elder itu hanya tersenyum dan berkata, "Jika kau datang lagi, aku akan memberitahumu." Yuhyun menatapnya lalu berkata, "Sampai jumpa." Upacara pembukaan pun berakhir, menandai selesainya baba alam pikiran. Di saat yang sama, terdengar suara memanggil Hyerim, membangunkannya dari kepanikan yang melandanya. Protagonis mengingatkannya untuk tetap fokus. Hyerim bertanya apakah ini adalah zona peperangan, dan Yuhyun menjawab, "Ya, ini adalah pengepungan yang menandai akhir dari era abad pertengahan, di mana lebih dari 150.000 pasukan Ottoman bertempur melawan Kekaisaran Romawi Timur." Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa ini adalah pengepungan Konstantinopel, di mana pasukan Romawi mengalami kekalahan dan kehancuran oleh para pasukan Ottomans. Hyerim bertanya, apakah kita berada di pihak Romawi bertahan dari serangan? Yuhyun mengangguk dan menjawab, benar. Dalam kehidupan sebelumnya, Hyerim berhasil membangkitkan kemampuannya di tempat ini dan mendapatkan gelar Ratu Pedang. Karena itu ujian ini sangat penting baginya. Dengan suara bergetar, Hyerim bertanya, apakah kau melihat ini? Protagonis menjawab, tentu saja. Ketakutan, Hyerim bertanya lagi, apa kita bisa menang? Ia mengira akan mudah dengan lebih dari 50 kolektor di pihak mereka, namun ternyata tidak. Ia memberitahu bahwa bahkan jika mereka memiliki 500 orang pun, itu tetap belum cukup. Karena saat ini hanya ada 7.000 pasukan yang harus menghadapi lebih dari 150.000, dan jika menghitung pasukan bantuan, jumlah total lawan bisa mencapai lebih dari 300.000.
Hyerim bertanya, apakah masih ada kesempatan di sini? Mengingat banyaknya kolektor yang datang ke sana. Yuhyun menjelaskan bahwa ada sekitar 2.000 Divine Spirit yang sedang menyaksikan. Ini bukan hanya ajang pamer bagi perpustakaan mereka, tapi juga kesempatan sekali seumur hidup bagi banyak orang untuk menunjukkan apa yang mereka punya. Bagi para Divine Spirit, ini juga kesempatan penting dan ia yakin Divine Spirit dari perpustakaan lain pun sedang mengamati mereka. Mendengar itu, Hyerim tersenyum dan berkata, kalau begitu Mind Realm bukanlah tujuan utama, melainkan mereka semua datang demi keuntungan pribadi. Yuhyun mengangguk sambil berkata, kurang lebih begitu. Jika kita tidak bisa menunjukkan kemampuan kita, kita akan kehilangan dukungan Divine Spirit ke perpustakaan lain. Tapi tetap tujuan utama kita adalah menuntaskan alam pikiran ini. Ia menekankan bahwa mereka harus berusaha sekuat tenaga untuk menyelesaikannya. Meski jika situasi menjadi berbahaya, mereka harus tahu kapan harus mundur. Dalam kehidupan sebelumnya, Sword Empress gagal menuntaskan alam pikiran ini. Walaupun bertahan paling lama, namun pada akhirnya ia gagal. Kini kemampuan Hyerim sudah bisa dikatakan menyamai Ratu Pedang, sehingga layak untuk mencoba kembali menaklukkan alam pikiran ini. Beberapa orang bertanya pada Hyerim apakah dia berencana bertindak sendirian dan menyarankan agar dia bekerja sama dengan mereka lalu membagi hadiahnya. Hyerim hanya menoleh dengan tenang, sementara wanita di sampingnya berbisik sinis bahwa Hyerim hanya sombong setelah berhasil menyelesaikan beberapa alam pikiran sendirian. Dalam hatinya, Hyerim mengingatkan dirinya sendiri untuk tetap tenang, sadar bahwa mereka hanya ingin memanfaatkannya. Tiba-tiba terdengar suara lantang menyambut semua orang, membuat mereka bertanya-tanya siapa dia. Seorang pria muncul dan memperkenalkan dirinya sebagai Kaisar Romawi Konstantinus Dragasis Paleologos. Sebagai kaisar, ia mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada para tentara bayaran pemberani yang telah berkumpul. Hyerim dalam hati menyadari bahwa sosok itu hanyalah wujud ilusi yang diciptakan untuk adegan ini, namun terasa sangat nyata. Sang kaisar kemudian mengumumkan bahwa semua persiapan telah selesai. Tak lama kemudian jendela informasi muncul, memberitahukan bahwa pertempuran akan segera dimulai, dan tugas mereka adalah mempertahankan kastil. Hanya ada satu kesempatan. Di saat yang sama, pria dan wanita yang sebelumnya mencoba mengajak Hyerim bekerja sama tampak bersemangat. Menganggap jika musuh hanya segini akan terasa mudah dan segera melompat ke medan pertempuran. Para prajurit Ottoman mulai menyerang dari balik tembok. Seorang pria tertawa sambil bertanya apakah itu saja kemampuan mereka. Gadis yang bersamanya menegur, mengatakan kalau dia masih sempat berceloteh, lebih baik dia terus melancarkan spell. Yuhyun yang menyaksikan semua itu bergumam bahwa ini terasa tidak benar. Sementara itu, pasangan itu terus saja membersihkan musuh satu persatu. Sang pria memandang ke medan perang bertanya-tanya kapan semua ini akan berakhir. Bukan hanya mereka saja, beberapa kolektor lain juga mulai mengeluh bahwa pertempuran ini terasa tak ada habisnya. Yuhyun mengomentari bahwa mereka semua kehabisan tenaga karena sejak awal bertarung tanpa menahan diri. Di sisi lain, Hyerim masih dalam kondisi prima. Yuhyun mulai bertanya-tanya bagaimana situasi di perpustakaan lain. Kemudian ia menuju ke ruang pertemuan para penjaga perpustakaan. Di sana, beberapa juru cerita tampak kesal karena kolektor mereka bertindak semaunya sendiri sejak awal, bertarung membabi buta tanpa mendengarkan perintah. Seorang pria berkepala harimau marah-marah menyindir bahwa Yuhyun hanya beruntung dan memerintahkan kolektornya untuk bertarung lebih serius sebelum semua Divine Spirit pergi meninggalkan mereka. Yuhyun mengamati bahwa ombak pertempuran mulai berubah dan orang-orang mulai kelelahan, tidak terkecuali Hyerim. Protagonis pun bertanya-tanya keputusan apa yang akan diambil Hyerim nantinya. Tiba-tiba sebuah ledakan besar terdengar dari arah tembok benteng. Hyerim terkejut dan berbalik. Yuhyun memberitahunya bahwa itu adalah tembakan dari Meriam Orban, sebuah senjata yang sering digunakan pasukan Ottoman. Para prajurit berteriak meminta bantuan untuk menahan serangan itu. Namun para kolektor justru mulai panik karena takut akan mati. Kaisar pun memohon agar mereka tetap bertahan. Hyerim sempat berpikir bahwa jika semua orang bekerja sama, mereka pasti bisa melakukannya. Namun saat ia berbalik, ia hanya melihat para kolektor melarikan diri. Ia mencoba membujuk mereka untuk membantu, namun seorang pria malah mengejeknya, mengatakan bahwa sebagai pendatang baru, ia tidak tahu apa-apa. Ia bertanya apakah Hyerim mengira semua orang gagal bertarung begitu saja tanpa alasan. Menurutnya, semua orang pada akhirnya akan memilih untuk melarikan diri.
Hirim membalas dengan bertanya, "Jika semua orang pergi, siapa yang akan melindungi para prajurit yang berjuang mati-matian mempertahankan tempat ini?" Pria itu hanya mencemooh, menyebut para prajurit itu palsu, lalu menarik kerah baju Hirim dan menyuruhnya berhenti mengganggu. Hirim menatap tajam ke arah pria itu, bertanya-tanya kenapa ia begitu mudah menyerah. Ia kemudian menyaksikan para kolektor satu persatu masuk ke portal untuk kabur dan kebingungan, bertanya dalam hati apa yang seharusnya ia lakukan.